Oke, halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja. Tunggu, saya lihat dulu ini sudah waktunya mulai belum? Sudah ya? Oke, udah semua ya? Oke, baik kita mulai hari ini ya. Eh, Total berapa nih? Berapa orang? 1.000 orang udah di sini ya. Oke, again terima kasih sudah bersama-sama hadir malam hari ini teman-teman semua. Kita sharing-sharing aja ya tentang malam hari ini. Nggak usah terlalu serius. Kita mau sharing tentang apa yang kita mau lakukan ke depan. Eh, kita juga mau unveil trip apa yang akan kita lakukan. Ini Adi, screen-nya oke ya? Semua nggak ada yang keblok ya? Nggak ada yang keblok ya? Kamu bisa chat saya kalau itu. Semua sudah oke ya? Oke, malam hari ini di pengakhir acara kita akan uh, infokan kita tripnya mau pergi kemana nih. Yes, asik. Oke, ya kita mulai aja. Kita mau sharing. Of course, sebelum mulai saya selalu doa dulu mau sharing apa. Semoga bermanfaat hari ini ya. Kita dengerin sama-sama. Yuk, ini tunggu. Saya mau share screen gimana nih caranya nih? Tunggu ya. Oh ini share screen. Oke. Oke. Ini udah kelihatan ya semua ya? Oke. Oke, saya mau buka dengan hari ini saya ada baca, ada yang share, kita masuk Detik loh, detik.com ini kita nggak bayar dan ini tuh ada orang yang membahas tentang ternyata di masa pandemi seperti ini MLM produknya laku, ada banyak ya, ada yang laku gitu ya. Produk-produk apa aja sih yang laku pas masa pandemi? Itu judul dari beritanya gitu ya. Nah, ternyata di ujungnya MLM nih, wah inilah produknya bagus dan sangat bermanfaat. Juga di dalam sini ada tertulis, ada juga produk kesehatan MLM lainnya dengan merek AFC. Hasilnya juga diklaim dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagainya. Wah, ini luar biasa loh. Ada media yang angkat kita, padahal kita nggak bayar apa-apa gitu loh. Jadi AFC memang sudah terdengar di mana-mana, gaungnya sudah sangat besar. Kita bisa dibilang market leader loh di Indonesia, kita benar-benar market leader. Saya di satu sisi sangat bangga gitu ya dengan achievement yang kita dapat. Tadi saya nggak tahu, saya ketemu beberapa orang gitu ya. Tadi kita acquire satu tempat lagi, kalau tahu kan di Gading Serpong itu kita rukonya kan kecil. Itu ruko awal kita tuh kecil. Dan kayaknya kalau pick up nggak nyaman gitu. Jadi kita tiba-tiba ruko di sebelahnya persis kayak dijual gitu. Saya juga bingung. Wah, ini kalau bukan kemurahan Tuhan apalagi gitu ya. Mana mungkin sih kok bisa kita dapat sebelahnya itu. Padahal itu susah loh untuk mendapatkan gedung di sebelah persis gitu. Nah, hari ini kita acquire tadi gedung yang di sebelah itu. Jadi nanti ke depan di Gading Serpong itu akan lebih nyaman buat yang pick up di Gading Serpong. Selama ini kan kayaknya nggak nyaman gitu, kecil terus mesti ngantrinya di luar gitu. Kita akan bikin lebih nyaman lagi gitu ya. Yang amazingnya orangnya langsung bilang, oh ini AFC ya. Wah, katanya iya ya, memang luar biasa ya AFC. Penjualnya kebetulan istrinya juga katanya ikutan dan sudah dapat tiket Dubai katanya. Cuman kemungkinan katanya nggak mau berangkat karena cuman istrinya yang dapat. Jadi suaminya bilang nggak lah, kayak tukar produk aja. Luar biasa ya AFC. Saya juga beberapa seminggu yang lalu tepatnya. Seminggu yang lalu tepatnya kita ada audiensi dengan Kemendak tentang MLM di Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak, ternyata MLM itu yang menjalankan secara fanatik dan tidak kenal lelah, ternyata di situ ada grafik, mereka sudah meneliti gitu ya, polling gitu. Ternyata wanita, ibu-ibu itu ternyata lebih fanatik untuk menjalankan MLM gitu. Pria-prianya ada, cuman wanita katanya ibu-ibu itu power of emak-emak itu bener-bener. Jadi kalau bapak dan ibu teman-teman mau cepet jaringannya berjalan, rekrutlah ibu-ibu gitu ya. Nah, kita tepuk tangan buat ibu-ibu yang luar biasa. Kita bisa sampai saat ini menjadi market leader terkenal di mana-mana bapak dan ibu AFC.
kita boleh bangga tapi nggak sombong ya. Kita boleh bangga dong achievement kita gitu. Semua ini bukan saya, bukan manajemen, bukan Michael Tampi, bukan Nico juga, tapi kita semua, justru Bapak dan Ibu yang di front line yang bisa membuat kita booming seperti sampai saat ini. Saya setiap hari mengucap syukur bisa bertemu, bisa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, teman-teman semua mau bergabung di AFC, mau percaya dan mau berjuang bersama-sama untuk Mohon menjadikan maaf, AFC Pak Ernest, besar. mohon maaf, Ya. ada permintaan untuk di full screen, Pak, untuk PowerPoint-nya. Iya. Oh, oke, baik, thank you ya. Terima kasih, Pak. Ya, ini oke ya. Ini udah oke, Adi? Sudah oke ya? Sudah, Pak. Oke. Ya, oke. Ya, jadi waktu tadi cerita mana ya? Oh, jadi iya, kita membeli acquire satu tempat lagi di Gading Serpong, orangnya tahu tentang AFC. Semua saya kenalan beberapa orang langsung AFC. Nah, kemarin lucu nih di Kemendak itu di Kemendak audiensi dan Kemendak. Jadi ada 15 utusan dari AP2LI dan 15 utusan dari APLI gitu ya. Jadi market leader-nya dipanggil untuk ketemu dengan Kemendak gitu. Ini nggak usah dibesar-besarin lah. Saya kebetulan salah satu orang yang dipercaya untuk menjadi ketua bidang misi sosial di AP2LI gitu. Nah, jadi saya salah satu yang dipercaya untuk hadir di acara tersebut. Wah, acaranya keren banget, dibahas tentang gimana sih tentang MLM itu di Indonesia, pandangan masyarakat, persepsi masyarakat tentang MLM, kekuatan daripada jaringan itu ya, itu luar biasa Bapak dan Ibu ya, dibahas semua di situ. Nah, cuman yang saya data yang saya paling suka adalah, wah ternyata mama itu menempati nomor 1, bukan mama lah, wanita itu. Dia bilang wanita gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu dia bilang katanya, oke, kalau Bapak-bapak mau sukses di bisnis jaringan, ya udah rekrutnya harus ibu-ibu. Tadi ya tepuk tangan buat para ibu-ibu yang fanatik dengan AFC, membela AFC sampai kita bisa sampai saat ini. Semua orang bisa tahu AFC semua bukan dari manajemen yang hebat, tapi semua Bapak dan Ibu yang hebat gitu ya, yang ada di sana. Nah, ya puji Tuhan ngobrol dengan beberapa orang, baru kenalan. Saya nggak sebut nama AFC, saya paling nggak pede, bukan nggak pede sih. Saya paling nggak ini sih kalau nyebut perkenalan apa, saya selalu bilang kita dari PTH ini Dermatek gitu ya. Jarang saya bilang saya dari AFC gitu. Baru saya nyebut mau kenalan, dari mana Pak? Saya Ernest. Oh, SOP itu ya. Kebetulan saya datangnya agak telat itu, bukan telat sih, saya datang pas. Cuman saya ngantri kopi di luar. Nah, pas ngantri kopi di luar, pas saya masuk itu yang punya acara langsung bilang, wah ini Utsupushi terlambat ya. Saya malu jadi sambil pegang kopi lagi. Nah, semua orang di ruangan ini rata-rata tahu semua. Baru disebut nama Ernest sudah, wah SOP ya, waduh. Beberapa ya kalau yang somse nggak mau ngomong dong, tapi kalau ada beberapa yang baik gitu yang ngobrol, kita ngobrol-ngobrol, Pak, waduh, Bapak sih enak sih, sudah autopilot jalan bisa. Wah, semua kami bermimpi pengen seperti AFC gitu. Nah, gimana sih Pak? Bahkan ngumpul tuh cerita-cerita, apa sih Pak, siapa dukunnya ini Pak gitu. Kok bisa seperti ini? Kami mau beramai-ramai pergi ke dukun itu gitu. Ceritanya gitu ya. Semua pengen jadi kayak AFC Bapak dan Ibu. Cuman saya cerita satu hal Bapak dan Ibu ya. Teman-teman semua, gimana caranya supaya bisa booming seperti AFC? Saya cerita di sini kita cuma percaya bahwa AFC adalah perusahaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saya, kepada manajemen, dan kepada Bapak dan Ibu semua. Semua ini nggak akan mungkin bisa terjadi kok timingnya tepat. Nanti saya akan cerita tentang power of brand ya, power of brand AFC. AFC itu brand besar sekali Bapak dan Ibu. Di Singapura kalau Bapak dan Ibu jalan-jalan, itu AFC itu di semua Guardian, di Watson semua ada AFC gitu ya. Ini bukan brand yang main-main. Nah, ini bukan cuma sekedar pabrik yang besar, tapi brand yang besar Bapak dan Ibu. Dan kita dipercayakan untuk pegang brand itu gitu. Nah, itu suatu yang amazing dan kita bisa dibilang menjadi market leader gitu ya, karena belum pernah ada sebelumnya di MLM di Indonesia yang bisa menggandeng perusahaan farmasi besar untuk jadi MLM. Itu pun di awal kita berjuangnya setengah mati. 1 tahun kita ditolak, diketawain. Wah, lu kalau ingat zaman dulu tuh kan suka di Facebook suka dikasih ini foto. Itu saya ingat banget, wah foto ini saya
waktu ini lagi ditolak, waktu pula diketawain gitu sama AFC pun menolak awalnya, menertawaan kita, nggak mungkin brand AFC dijadikan MLM dan lain-lain. Waktu kita sudah di-approve, juga orang menertawakan kita, nggak mungkin bisa sukses, ownernya terlalu polos, nggak ngerti MLM dan lain-lain gitu ya. Even yang membuat sistem kita juga sempat tertawa gitu. Pak, yakin nih Pak deh, leader sukses besar aja MLM-nya gagal gitu, apalagi yang belum pernah ada pengalaman. Bagaimana caranya? Tapi kita waktu itu hanya percaya saja, percaya bahwa apa yang kita saya ada dapat buku dari Pak Gun, buku tulis gini ya, depannya saya suka banget. Ini buku dari Pak Gun bikin buku untuk timnya AFC Ultima. Dia kasih saya, thank you Pak Gun kalau nonton. Dia tulis di depannya ada if you can dream it, you can do it gitu. Sebenarnya saya mungkin mau koreksi dikit ya. If you can dream it, you can receive it. Itu lebih ini kayaknya. You can receive it. Benar. Waktu Anda mimpi, Anda bisa terima. Kadang-kadang hasilnya ya nggak besok langsung jadi. Butuh proses, ada ujian proses dan lain-lain gitu ya. Itu yang kok jadi ke sini ya. Oh ya, tadi kita bisa gimana Pak caranya AFC ini bisa maju? Gimana kami pengen MLM kami bisa menjadi seperti AFC gitu. Saya cuma bilang Pak, di awal waktu sebelum masuk pandemi dan sebelum kita mulai juga, kita fokusnya adalah misi sosial. Dan saya sangat percaya Bapak dan Ibu, AFC di Indonesia itu dipercayakan ke kita. Karena kita benar-benar untuk misi sosial dari awal, dari pertama kali kita mulai, sebelum sales kita bagus, waktu itu ada gempa di Lombok, kita langsung ke sana, kita kasih yang kita bisa tanpa mikirin tuh salesnya gimana atau apa, kita langsung berangkat, kita kasih yang terbaik. Sampai saat ini pun misi kita masih terus jalan gitu Bapak dan Ibu ya. Saya percaya sekali tahun 2020 adalah tahun yang paling luar biasa buat AFC. Tahun 2021 akan lebih luar biasa lagi Bapak dan Ibu. Semua kenapa? Semua karena adalah Tuhan memimpin. Saya ini sangat percaya Bapak dan Ibu, apapun agamanya, tapi saya percaya Tuhan itu ada satu pribadi spiritual yang meng-guide AFC, itu yang berbeda, yang membuat kita berbeda dari yang lain gitu Bapak dan Ibu ya. Saya setiap hari cuma doanya, Tuhan AFC sudah besar, tolong agar saya tidak sombong, tidak salah mengambil keputusan, beri hikmat, karena ini kapal yang besar Bapak dan Ibu. Saya tuh juga percaya gitu ya, kalau kita melangkah asal-asalan, kita sembarangan dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita, suatu saat pasti akan diambil dan kita akan menjadi malu. Waktu itu sudah diambil, kemuliaannya udah diangkat, kita mau apa juga ada susah gitu ya. Nah, makanya dari sekarang saya selalu ingat orang-orang yang pernah sukses dan jatuh. Saya selalu ingetin, bilang ke istri saya, tolong ingetin jangan sampai kita sombong, tolong ingetin kalau saya sempat sombong, ingetin gitu, supaya kita nggak salah melangkah gitu, karena kebanyakan orang sombong akan salah melangkah gitu. Oke, jadi kenapa AFC bisa sukses? Saya percaya semua Tuhan yang atur dari awal supaya kita bisa menjadi berkat buat banyak orang gitu Bapak dan Ibu. Misi kita adalah misi sosial. Masuk pandemi di awal-awal kita nggak neko-neko, tapi kita langsung bilang kita harus memberi, kita harus bisa menjadi dampak gitu ya. Kita waktu itu langsung ada 3 proyek besar yang kita lakuin di awal tahun, dan tahun 2020 kita lihat hasilnya sangat luar biasa. Nah, kita bisa performance baik seperti ini, saya percaya karena kita memberi gitu Bapak dan Ibu. Saya percaya sekali ada kuasa dalam memberi. Waktu kita memberi itu waktu kita memberi itu Bapak dan Ibu ya, itu akan dikembalikan Bapak dan Ibu berkali-kali lipat kepada kita. Nah, kita bisa memberi, ini selalu saya tekenin dari awal, kita bisa memberi karena Bapak dan Ibu ikut berjuang di sini. Teman-teman juga berjuang di AFC, teman-teman menjadi saluran di mana AFC bisa memberi. Jadi ingat waktu kita memberi, berkat itu akan diturunin Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu nggak usah, maksudnya sudah ikut memberi karena kami memberikan buat atas nama Bapak dan Ibu, atas nama teman-teman semua gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu siapin wadahnya. Bapak dan Ibu percaya, teman-teman sini percaya bahwa pintu berkat itu sudah dibukakan Tuhan buat teman-teman semua. Karena lewat teman-teman kami di manajemen mampu memberikan apa yang bisa kami berikan buat orang-orang yang berkekurangan. Jadi Bapak dan Ibu harus terima itu, teman-teman harus terima bahwa malam hari ini pintu berkat itu sudah dibuka. Itu penting loh Bapak dan Ibu. Ingat, saya nggak bicara tentang agama di sini ya, tapi saya bicara tentang hukum alam. Ini sudah hukumnya gitu.
apa ya, yang memberi maka Anda akan diberi, itu sudah hukum Bapak dan Ibu. Nah, ingat Bapak dan Ibu, malam hari ini saya ingetin lagi, kalau Bapak dan Ibu saat ini merasa agak sulit atau merasa stuck atau apa, ingat bahwa malam hari ini pintu berkat itu sudah terbuka buat Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu, teman-teman semua sudah berjuang di AFC sehingga kita mampu memberikan untuk pekerjaan-pekerjaan sosial ya. Jadi terima itu Bapak dan Ibu. Kalau kayak ngerasa down atau kok kayaknya susah atau apa, bilangin no. Pintu-pintu berkat sudah dibuka buat saya. Rezeki saya akan lancar, kesehatan saya akan baik, saya akan penuh dengan keberuntungan. Itu hal-hal positif yang Bapak dan Ibu selalu harus ucapkan. Ya mungkin udah pada bosen juga ya, saya selalu ngomongnya gini-gini aja sih. Saya selalu bicara tentang hal-hal yang positif. Ingat, harus mau sukses harus punya mimpi, mimpi yang ditempel. Nah, jangan sampai udah bosen ngomong terus belum dilakukan. Ayo, siapa yang udah tempel mimpi-mimpinya? Ayo. Ini yang sudah bilang iya sudah dong di grup ya. Di sini bisa komen sudah gitu ya. Dan saya percaya tadi saya lihat Facebook beberapa orang yang saya terima di Facebook nggak banyak Bapak dan Ibu. Saya agak suka lebih saya bukan tipe orang yang zaman sekarang sih honestly gitu ya. Kalau zaman sekarang kan orang sukanya kayak followernya begitu banyak gitu. Kalau di Instagram ya udah saya buka aja semua boleh add saya jadi friend. Cuman kalau Facebook ya saya mesti kenal dulu ya baru dibuka gitu ya. Nah, beberapa teman yang buka itu saya lihat mereka pada posting gambar rumah, posting gambar mobil atau apa itu. Saya di situ saya lihat saya percaya nih orang pasti akan terjadi. Somehow akan terjadi gitu. Pasti akan terjadi pada waktunya gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang mau sukses, mau berubah hidupnya, ayo punya mimpi dulu nomor 1. Foto jangan lupa di print, ditempel di tempat yang Bapak teman-teman semua bisa lihat setiap hari dan selalu perkatakan hal-hal yang positif gitu ya. Oke, wah ini sudah di luar slide nih. Oke. AFC top sales kita bicara di Indonesia dulu jangan worldwide ya. Ini sales kita Bapak dan Ibu di tahun 2020 ya. Semua pada bilang, loh mana sih ini kok barang habis terus gitu ya. Gimana sih AFC ini sebenarnya sanggup apa enggak sih memenuhi ini? Ada yang bilang AFC sudah goyang, sudah nggak mampu memproduksi. Sebenarnya bukan itu juga gitu Bapak dan Ibu ya. Sebenarnya barang yang dibuat dan dikirim itu sampai hari ini kita masih pakai pesawat loh. Sudah jauh melebihin yang kemarin kita menangin Muri. Mungkin kita udah menang Muri atas rekor kita sendiri. Cuman udahlah nggak terlalu penting lah Muri-Muri gitu ya. Nah, sales kita juga makin naik. Ini di Oktober, ini luar biasa ya. Salesnya naik berkali, ya makanya naiknya kita expect Oktober itu akan turun sebenarnya. Saya sih berharap turun gitu. Karena apa? Karena kalau naik terus nggak habis-habis endannya gitu. Saya sempat turun, tapi ternyata naik. Ya sudahlah, bersyukur aja ya masih diberkati gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini sengaja kita nggak kasih angka gitu ya, supaya kita nyaman lah gitu ya. Nah, saya cuma mau bilang bahwa waktu di bulan Maret kita achieve sales itu adalah angka legend, bukan legend lah, angka keramat buat MLM di Indonesia gitu ya. Biasanya kalau sudah achieve angka itu disebut MLM yang luar biasa itu ya. Itu di bulan Maret dan itu kayaknya waktu itu kita mimpi banget, ayo deh kapan deh gitu, ayo kapan nih kita bisa achieve ini. Nah di bulan Maret kita achieve dan kita happy banget, wah celebrate kita, wah akhirnya gitu ya. Terus di bulan April of course agak turun waktu itu, ya udahlah yang penting kan sudah achieve ini. Nah di bulan Mei mulai naik dikit, di bulan Juni itu ternyata luar biasa lagi. Kita, wah ini angka yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita nggak pernah bayangin. Terus di bulan Juli naik lagi, Agustus sampai kaget, September naik juga, bertahan lah ya, hampir mirip, cuman tetap naik. Di bulan Oktober ini, di bulan Oktober itu, sales bulan September itu dalam 10 hari atau 15 hari itu udah sama gitu. Udah sama Pak, apalagi pas penutupan Dubai. Saya kaget sekali penutupan Dubai. Dulu kita bilang kita mau ke Dubai. Oh, orang-orang, oh iya seru, boleh deh. Targetnya berapa Pak? Ini orang-orang pada target berapa? Target 2.000. Orang pada mulai kayaknya nggak mungkin ya 2.000. Masa sih bisa 2.000? Mungkin 500 lah gitu. Jangan terlalu ini juga lah Pak. Gitu. Jangan terlalu ambisius gitu. Nah, tiba-tiba
kita waktu itu udah achieve 2000 kan, 2000 ya udah tenang. Begitu kita extend 1 minggu atau berapa, lupa saya extendnya berapa lama itu ya. Pas ditutup 4100, wah saya juga sampai kaget tuh. Wow, 4000 ya. Ini kita kemarin bahas dengan kita akan menggunakan panorama tour untuk lebih koordinasi yang lebih bagus. Juga kita pengen kasih best of the best buat teman-teman semua yang achieve. Mereka sampai kaget, Pak, kalau 4.000 pesawatnya nggak ada loh Pak sekarang, ada ya 2.000 aja setengah mati katanya. Wah, apalagi 4.000 gitu ya. Tapi di situ saya amazed lah, maksudnya perjuangan semua ya teman-teman semua dalam untuk mencapai semua ini gitu ya, sehingga kita bisa sales-nya luar biasa gitu Bapak dan Ibu ya. Dan pokoknya nanti di Dubai akan amazing. Oh ya, kemarin ngobrol-ngobrol sama organisernya bilang, 4.000, are you sure the Indonesia? Ini kan orang, kita punya IO juga di sana ya, supaya acaranya bagus, supaya kita pengen keren Bapak dan Ibu. Yang samurai wajib deh datang ya, samurai ke atas wajib datang. Kita memang kasih opsi, ada yang takut untuk berangkat, ada yang minta, Pak dipospon dulu, yang sudah berumur, yang nggak kuat, ya udah kita kasih opsi untuk bisa tukar barang. Cuman saya harapkan yang samurai ke atas, Ronin ke atas tuh harus ikut deh. Bapak dan Ibu, teman-teman harus hadir karena ini akan menjadi acara yang luar biasa. Itu orang Dubai-nya, IO-nya, IO yang keren gitu ya. Dia bilang sampai, apakah mampu benar Indonesia ini main-main apa enggak nih gitu ya. Masa sampai 4.000, mana ada orang datang ke Dubai 4.000 orang, dibilang. Orang-orang, kan dia pernah handle MLM lain dong. Ada yang gede-gedean, ada lah merek-merek dari Amerika pernah datang ke Dubai. Itu paling 1.500, dia bilang, masa Indonesia bisa 4.000? Wah, itu luar biasa ya Bapak dan Ibu. Another achievement, another prestasi dari AFC gitu ya. Semua bukan kehebatan kami, semua ini adalah Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang hebat. Dan saya mengucap syukur sekali lagi atas kepercayaan Bapak dan Ibu, teman-teman semua berjuang bersama-sama di AFC. Kita sama-sama berjuang loh di sini. Dan kita bisa sampai achieve sampai hari ini semua karena usaha teman-teman semua. Dan saya mengucap syukur sekali lagi. Oke, ini tahun lalu kita dapat, dari waktu kita pertama kali masuk ke AFC itu kan ada 8 negara yang diberikan eksklusivitas untuk memegang brand AFC. Salah satunya Singapura, Malaysia, Filipina, Korea, ada di Cina, ada di Vietnam, ada satu lagi saya lupa. Tapi kita tuh nomor 8. Waktu kita mulai nomor 8, no sales, nomor 8. Semua orang ya ini apa sih, dan cuman kita aja yang tiap hari ngomong pasti akan sukses nih, suatu saat pasti akan sukses. Ternyata waktu tahun 2018 kita mendapatkan peringkat nomor 3. Nah, kita bisa mengalahkan Singapura. Saya udah pernah cerita sih ini, refresh saja yang belum dengar ya. Di tahun 2018 itu kita kalah sama Singapura. Singapura itu dari dulu adalah macan Asia Tenggara untuk brand AFC. Dia yang penguasanya gitu. Dia yang paling hebat. Nah, tahun 2020 di bulan Juni kita dikasih tahu bahwa kita mengalahkan Singapura. Itu menurut saya adalah prestasi yang sangat membanggakan karena ya kita sekarang jadi macannya Asia Tenggara, bukan Singapura lagi gitu ya. Ini persaingan antara pemegang brand di dunia gitu ya teman-teman semua. Ini luar biasa, ini kita boleh bangga deh, ini dari nomor 8 ke nomor 3 ke nomor 2. Nah, kita nggak tahu nih tahun ini bisa nggak achieve nomor 1 karena mengalahkan Cina itu susah. Karena Cina itu billion orangnya, ada miliaran orang gitu ya. Jadi mengalahkan Cina kan susah. Cuman kita nggak tahu, nothing is impossible gitu. Target kita menjadi nomor 1 di dunia. Oke, ini ke yang kiri kemarin yang kita mendapatkan rekor muri. Rekor muri ini kita dapatkan bukan untuk pamer-pamer, bukan untuk sombong-sombong, tapi untuk menunjukkan komitmen kami untuk barang segera datang, segera capai. Kita juga nggak udah nggak saving money lagi Bapak dan Ibu. Perbedaan mengirim antara kapal dan pesawat udara itu bedanya 2 minggu. Kalau udara kirim langsung sampai besok, lusa sudah bisa di clearance. Kalau pakai kapal itu
ya 2 minggu gitu kan. Tapi kita pikir wah harganya itu belasan kali lipat, bahkan 20 kali lipat dari harga ini. Jadi kita tuh ongkos kirimnya sangat mahal sekali kalau pakai pesawat. Nah, waktu kita komit pakai pesawat itu kan lagi pandemi, jadi pesawat nggak semua bisa berangkat sebanyak itu. Jadi kita tuh pakai semua pesawat yang ada, mau itu dari Tokyo ke Jakarta, bahkan ke Osaka, ke Jakarta, kita pakai semua. Dari Korean Airlines, dari Asiana. Saya bingung pertama, Asiana, apaan tuh? Saya pikir Air Asia. Jangan dong Air Asia. No, katanya. Ini Air Asiana. Pesawat Jepang juga. Oh, baru tahu saya. Ada lagi pesawat-pesawat yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Pokoknya apa yang ada menuju ke Indonesia dipakai. Itu. Semuanya dipakai. Sampai hari ini pun, hari ini ada barang nyampe, tadi kita usahain supaya bisa langsung clear secepatnya gitu. Dan puji Tuhannya kita ngerasa ada pertolongan Tuhan di sini, ada God favor di sini, nggak pernah sekalipun nyangkut gitu. Selalu keluar. Nggak pernah ada nyangkut di custom gitu. Semuanya selalu keluar, nyampe keluar. Puji Tuhan banget. Kalau bukan Tuhan siapa lagi gitu ya, bisa seperti ini gitu ya. Di sebelah kanan kita tunjukin siapa itu AFC. Nanti kita bahas lebih lagi ya. Ini juga kita menjadi ini cuma bukti bahwa kita adalah benar-benar market leader gitu, bukan asal ngomong gitu ya. Ini kita achieve best selling product di tahun 2020 dari 87 perusahaan yang terdaftar di AP2LI, kita best selling. Ini padahal kita perusahaan yang paling muda loh, 2 tahun waktu itu baru 2 tahun ya, 2 tahun kita produknya ada. Tapi kita udah bisa menang best selling, dan lawan-lawan kita udah puluhan tahun gitu ya MLM-nya. Bahkan ada membernya yang jutaan juga gitu, dan kita bisa kalahin secara sales gitu ya. Itu juga prestasi yang luar biasa. Nah, kenapa AFC di Indonesia bisa sukses luar biasa? AFC itu bisa sukses, salah satunya adalah karena AFC itu memiliki kekuatan brand yang sudah berumur 51 tahun. Nah, saya mau bahas gini Bapak dan Ibu. Oke, supaya buat gampangnya gitu ya. Oke, saya nggak mau nyebutin nama brand lah. Tapi kita tahu semua kalau ngomong burger dari Amerika, itu kan pasti yang kita langsung bayangannya yang warna kuning itu kan gitu. Dan di situ kita bisa expect kualitas. Saya pernah ke burger yang warna kuning itu di seluruh dunia. Dulu saya di Amerika kan, saya di Amerika 15 tahun. Saya ke seluruh state itu burger itu selalu rasanya sama gitu. Tapi bisa dibikin versi-versi. Contoh kalau kita ke Prancis, itu ada burgernya bentuknya berbeda. Ada yang rasa-rasa lokal gitu ya, rotinya lebih tebal, dagingnya lebih banyak. Kalau kita dulu saya pernah kuliah di Swiss, ada rasa Swiss gitu, rasa fondue. Ada di Indonesia ada rasa sate gitu. Jadi ada spesialisasi. Nah, cuman mereka nggak asal-asalan bikin. Ada guideline. Mereka brandnya diaudit. Mereka nggak boleh jualan sembarangan. Bikin misalnya beneran jualan sate gitu, nggak boleh. Ini semua diawasi, diizin. Bapak dan Ibu harus bayangin tiba-tiba nanti di seberang sana buka lagi nih burger. Misalnya namanya apa ya? Belenak Burger gitu. Wah, sama-sama bagusnya nih Belenak Burger. Harganya lebih murah, dagingnya lebih mewah, lebih tebel. Ini saya ajak cara berpikirnya ya, perbedaan brand gitu ya. Kalau si burger yang hurufnya M tadi, yang warna kuning M itu, selalu dari dulu ke dulu kualitasnya selalu kita expect sama. Ya seperti itu gitu. Nah, ada si burger satu lagi baru ini dari Indonesia. Dia ciptain yang lebih besar, lebih gurih, dagingnya lebih tebal, rotinya lebih mewah. Namanya apa tadi ya? Namanya misalnya apa ya? Belenak Burger. Wah, dia buka di seberang yang si M ini. Nah, waktu dia buka, mungkin ya orang aku nih, wah rame yang ngantri, wah lihat burger kami. Sering dong ngeliat tempat-tempat pameran di mall-mall seperti itu, ada yang wah rame sekali ngantri, berhari-hari ngantri. Ini yang brand sendiri ya, ngantri gitu. Tapi nggak lama mulai agak sepi, orang bosen dong. Mulai agak sepi, orang mulai udah males, udah ini. Nah, si ownernya langsung pikir gini, waduh, bayar sewanya mahal gitu. Terus ini yang si Blenger ya Belenak Burger. Nah, terus waktu owner lihat, ya kok sepi ya. Tadi biasanya dia sudah dapat income yang segini, sales segini, dia expect itu akan terus-terusan gitu.
Waktu dia sepi, dia mulai, ya dagingnya turunin deh kualitasnya, karena ini nggak terlalu rame gitu ya. Ini pandemi nih, jarang orang. Udahlah, tipisin aja burgernya. Oh, boleh dong, boleh. Kan brandnya dia, Belenak Burger. Nah, iya ya, Belenak Burger. Yang satu lagi nggak boleh, punya orang soalnya. Jadi si bosnya Belenak Burger, dia akan bilang, kurangin dagingnya. Oke, rotinya udah deh, jangan begini, kita kecilin aja. Kita buat harganya lebih murah. Mulai dia bikin seperti itu. Boleh dong? Boleh. Kan dia ownernya, gitu. Nggak ada standarnya. Nah, lalu kalau si seberangnya, si M ini, sepi, ya dia buat promo apa supaya menarik orang, ini itu, tapi dia nggak boleh ganti dagingnya, dia nggak boleh beli dagingnya dari supplier yang lebih murah, rotinya harus standar seperti itu, minumnya harus seperti itu, nggak boleh dikurangin, nggak boleh di sirupnya dikurangin lah, atau apa. Nah, Bapak dan Ibu sudah mulai bisa tahu ya, pemikirannya ya, antara brand dengan brand yang dikontrol, brand yang dari luar negeri, kalau kita sebut franchise lah gitu ya, dari luar negeri yang sudah punya standar brand, dengan brand yang orang lokal pegang. Ini punya saya brandnya, memang sempat rame, sempat jadi hype, cuman kualitasnya dia yang tanggung jawab. Nah, pertanyaan, apakah owner tersebut cukup kuat untuk menghandle brand tersebut? Nah, itu yang harus dipertanyakan. Nah, jadi AFC bukan cuma pabrik Bapak dan Ibu. AFC ini sebuah brand yang berumur 51 tahun. Di atas ini, mereka sudah go public. Brand AFC-nya ya, sudah go public. Jadi kalau dia asal-asalan membuat produk, contohnya kayak tadi, sekarang kita ubah aja gitu apa-apa. Waktu ada orang find out, karena find out-nya gimana nih? Saya pernah ke Jepang dan saya yang terlibat langsung pendaftaran untuk BPOM. Jadi saya tahu apa yang harus diberikan itu. Ada satu namanya Batch Manufacturing Record. Nah, BMR. BMR ini harus dimiliki oleh pabrik-pabrik yang skalanya sudah internasional. Apalagi AFC sudah sudah go public di Jepang, itu diaudit oleh BPOM-nya sana gitu, BPOM Jepang gitu ya. Mereka sudah auditnya bukan datang pakai kertas lagi, sudah semuanya digital. Saya pernah diminta BMR, apa sih BMR? Saya juga pertama nggak tahu. Batch Manufacturing Record. Batch Manufacturing Record ini, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, waktu bahan mentah datang ke pabrik ini, dia langsung scan, ditimbang. Timbangannya langsung masuk ke komputernya. Timbang, misalnya contoh, kolagen, timbang. Tek, dari supplier, dia ada COA-nya, masing-masing punya COA. COA itu standarnya, nggak boleh ada chemical, nggak boleh ini, harus begini, harus begini, harus begini. Waktu ditimbang, di-scan, dia langsung ke komputer. Masuk segini kilo. Terus apalah bahan-bahannya, masuk, semua masuk untuk membuat satu batch segini besar. Nah, lalu komputer ini langsung record tuh semua. Waktu mengadakan proses, itu kan ada proses namanya diayak gitu ya, meshing. Hebat dong, saya udah ngerti semua nih. Saya bahkan sampai alat-alatnya saya tahu nih, karena saya harus mendaftarkan tuh satu-satu alatnya pun harus disebutin nih oleh BPOM. Ada namanya itu ya, diayak gitu, mesh, itu harus keluar, sisanya berapa, itu pun ditimbang, itu ditandatangan, di stiker, ditempel di batch manufacturing record, masuk lagi ke komputer. Jadi bahan baku masuk sampai menjadi produk dan ampas-ampasnya semua terrekord gitu Bapak dan Ibu, batch manufacturing record gitu ya. Itu semua harus ada. Jadi kalau misalnya suatu saat ya SOP-nya dikurangin, hal-hal yang seperti itu akan ketahuan, dan kalau dia diaudit sampai ketahuan, pabriknya bisa ditutup dan sahamnya akan hancur. Jadi not worth it buat mereka. Dan ingat saya udah pernah cerita kan, AFC untuk Indonesia produknya mereka udah nggak hitung lagi, gua cuan segini untuk satu box gitu, udah nggak seperti itu lagi. Puji Tuhannya gitu, AFC ke kita itu adalah apa namanya itu ya, subsidi. Dia subsidi kita, dia udah nggak hitung-hitung lagi, gue mesti cuan segini nggak. Dia bilang, pokoknya kita subsidi kamu, tapi dalam 5 tahun AFC harus bisa didengar oleh minimum 1% orang Indonesia. Dan ya itu PR berat yang dari kita ya, 1% orang Indonesia tahu brand AFC. Nah, waktu 1% orang tahu brand AFC, saham mereka akan naik gitu. Jadi mereka tuh akan mendapat profit bukan dari produksi
SOP, Subarasi, Utsukushi gitu. Tapi mereka akan profit dalam 5 tahun lagi waktu di value, di perusahaan mereka di value. Oh, orang Indonesia sudah 1% mengenal AFC, itu sahamnya bisa naik sangat tinggi dan mereka bikin profit di sana. Itu kenapa kita bisa seperti itu ya. Nah, oh ya saya cerita dikit ya tentang Subarasi ya. Subarasi ingat SOP dan Subarasi itu bukan produk yang berbeda, itu produk yang sama. SOP 100 pangkat 2 ialah Subarasi. Nah, bedanya apa? Subarasi punya, kemarin ada yang bilang, wah ini bohong nih, bukan 150. Kalau 150% berarti 3 gram dikali 150 sama dengan harusnya segini gram. Bukan. Ingat, SOP-nya 150% lebih. SOP 100 adalah SOP 100 mg. Nah, oke ya. Salmon ovari peptide 100 adalah salmon ovari peptide-nya 100 mg. Yang sekarang SOP-nya 150 mg. Jadi 50% lebih banyak. 150% ya 150% lebih SOP-nya gitu ya. Nah, waktu itu saya coba lihat tentang sardine peptide. Sardine peptide ini barang yang keren banget. Kalau teman-teman coba Google SP100 sardine peptide 100. Ternyata orang Jepang ini memang sangat terobsesi dengan kata-kata itunya disingkat kayak SOP 100 gitu. Mereka jadi ada namanya suplemen SP100, sardine peptide 100. Nah, sardine peptide 100 itu dijual di Rakuten Jepang. Harganya kalau dirupiahin untuk 1 bulan itu 2.600.000-an kira-kira dengan rate hari ini gitu ya. Kebayang nggak sih? Kita jual 1.750. Tapi sardine peptide-nya kita pakai 100 mg juga sardine peptide-nya buat yang mau tahu ya. Sardine peptide 100 itu dijual 2.600.000. Kita jual 1.7, ada SOP 150, ada sardine peptide dan ada fruit flow. Fruit flow juga hal yang keren banget. Kita by the way sudah shake hand sama distributornya, itu juga kita sudah pegang gitu ya. Memang belum ada agreement tertulisnya, kita belum sempat lakuin hal itu, cuman kita sudah ada deal gentleman shake hand, fruit flow hanya untuk kita. Nah, luar biasa kan? Fruit flow itu juga hal yang luar biasa. Nah, yang saya mau bahas yang lucu adalah banyak orang bilang, wah ini minuman apa? Apa ya, barley, apa yang suka orang ketawa katanya, wah kok minuman apa ya, per barley kita lah, pokoknya per barley kita dibilang, wah kok cuma per barley aja nih. Nah, Bapak dan Ibu harus tahu, per barley kita itu kalau di Jepang disebutnya hatomugi atau job steers. Dan ini semua itu gluten free ya, jadi jangan takut, ini nggak ada glutennya, sekalipun sebutannya barley, per barley. Per barley buatan Jepang atau job steers atau jojoba ekstrak atau hatomugi. Hatomugi aja ya. Hatomugi ini di Jepang, saya lihat kemarin di Tokopedia yang buatan Jepang untuk 1 bulannya hatomugi ini harganya 1 juta rupiah di Tokopedia. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semua bisa lihat nggak value barang daripada Jepang ya. Kita 1.750 memang mahal sih gitu ya. Memang produknya premium mahal. Tapi kalau di breakdown ini itu harusnya produk kita yang Subarasi ya. Subarasi itu bisa 3.500.000-an market price-nya harusnya gitu. Cuman disubsidi sama Jepang sehingga kita masih mampu bisa bayar bonus, bisa jadiin produk yang bisa harganya masih affordable untuk orang Indonesia. Itu hal-hal yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain gitu value-nya. Dulu saya pernah ke Cina nih, kalau ini ya ke Cina, saya juga mau bilang mau jelasin tentang mentalitas orang Jepang. Dulu saya pernah jalan-jalan ke Cina. Orang ini jual, kan kita ikut tur, nah orang ini jual kayak kancing, bukan kancing, apa kayak cenderamata gitu. $2, $4. Terus saya tawar, oke lah $1. No make money, bla bla bla. Pokoknya ayolah. Terakhir saya deal, akhirnya kalau nggak salah saya beli di $1,5 gitu, $1,5 atau $2 saya lupa. Pokoknya harga awalnya $4. Saya tawar $1, dia nggak mau, marah-marah. Akhirnya saya bayar dia $1,5, $2.
Udah, saya pikir saya dapat good deal. Taunya waktu terakhir waktu mau pulang, bus kita pergi, dia tahu, oke, 50 cents gitu. Saya ngomong, duh, bener-bener saya ketipu nih. Harga $4, saya dapat 1,5. Dia jual terakhir karena desperado, udah orang mau pulang, dia jual 50 sen. Wah, saya bener-bener habis itu nggak mau beli lagi deh yang di Cina, kalau di Cina. Tapi kalau di Jepang beda. Cenderamata dimanapun, mau dari Hokkaido, mau di Tokyo, mau dimanapun, harganya semua sama. Nah, jadi ada satu mentalitas di Jepang, kita pun pernah dipesan bahwa ingat, kamu harus jaga apa yang Indonesia lakukan, semua mata dunia melihat, dia bilang. Jadi apalagi kalau memegang brand AFC, ingat brand kita dikontrol ya. Dia bilang jangan pernah jual barang-barang ini di bawah harga, karena dia tahu kita subsidi gitu kan, mereka subsidi. Katanya, apa yang kamu lakukan, kamu akan menghancurkan orang-orang distributor lainnya gitu. Dan ujung-ujungnya AFC akan rusak gitu. Nah, makanya kenapa kita sangat strict dengan menjual di bawah harga gitu ya. Lagian Bapak dan Ibu, please deh, maksudnya ngapain sih barang kita langka? Jangan dong dijual di bawah harga. Udah jual di harga normal aja, banyak yang mau. Kalau misalnya kesusahan menjual, tanya upline-nya. Ini gini, jual mahal aja, saya banyak kok orang-orang yang jual 100.000 lebih mahal karena sangat membutuhkan produk, mereka mau beli gitu. Kenapa mesti dijual di bawah harga gitu ya? Janganlah, ayo dong, kalau berkompetisilah yang fair gitu ya. Jangan lihat ada promo terus Anda memberanikan diri membeli yang banyak lalu nggak bisa jual, lalu dijual di online lebih murah. Itu Bapak dan Ibu bukan cuman mengkhianati manajemen, tapi Bapak dan Ibu, teman-teman semua sedang mengkhianati kita semua yang berjuang bersama-sama untuk menjadikan AFC kendaraan kita untuk mencapai mimpi kita semua gitu ya. Jadi yuk kita berkompetisi yang fair gitu ya. Kita janganlah jual di bawah harga. Sedih loh saya kadang-kadang suka ketangkep gitu ya. Ketangkep jual di bawah harga, lalu ke pribadi ke saya juga nggak tahu dapat nomornya, leadernya yang kasih gitu. Pak Ernest tolong saya dizolimi, saya difitnah, saya di ini. Tapi begitu dikasih bukti chatnya, ini iya saya hilaf Pak. Jadi ceritanya beda, saya hilaf, saya nggak akan lakukan lagi, mohon tolong saya dibantu agar saya bisa lebih setia, sudah terlambat gitu ya. Saya sedih loh, maksudnya kita di sini berjuang bersama-sama, ngapain sih gitu, kalau semampunya aja, kalau misalnya nggak usah jadi kayak, wah apa promo apa dikejar tapi Anda nggak bisa ini, dan apalagi kayak dikasihkan ke orang-orang lain suruh jualin gitu dengan harga murah gitu. Please jangan ya. Kita pelan-pelan aja, santai aja, enjoy prosesnya di sini. Jangan terlalu ambisius yang Anda tidak bisa lakukan. Juga jangan mengambil keuntungan dari orang-orang lain gitu. Ayolah kita bisa nih sama-sama perangin ini gitu. Orang bisa berubah Bapak dan Ibu. Orang bisa berubah dari buruk menjadi baik. Ayo kita sama-sama hari ini kita ubah mindset yuk. Gitu, ubah mindset. Jangan mau mengorbankan yang lain. Ingat Bapak dan Ibu, ada karma, ada dosa, ini perusahaan yang dititipin oleh Tuhan buat kita semua gitu ya. Jangan rusak Bapak dan Ibu, karena ya pertama Anda akan kena suspend dan Anda akan kehilangan semua hak Anda. Kita juga sayang gitu. Ngapain sih Anda udah berjuang susah demi oke lah gitu. Dan pas kejebak gitu, pas ada orang ngelaporin, yang ngelapor ke kami untuk undercutting itu bukan kami yang kayak cari-cari tahu. Teman-teman Anda yang membeli dengan harga murah, yang cinta sama AFC, yang percaya akan visi AFC, itulah yang melaporkan kepada kita-kita gitu. Jadi teman-teman kalau jualan hati-hati, karena kalau jualan di bawah harga hati-hati, karena satu saat ketemu orang yang fanatik dengan AFC dan percaya akan visi dan misi AFC, dia akan laporin dan Anda akan tersuspend dan akan tidak pernah bisa lagi bergabung bersama dengan kami gitu. Sayang Bapak dan Ibu, this is the future. Bukan cuman ini loh, ini bukan short term loh, kita plan-nya itu long term. Nanti saya akan kasih semua di sini ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu sudah tahu ya, kekuatan dari sebuah brand. AFC adalah brand yang dikontrol Bapak dan Ibu. AFC adalah franchise. Waktu Bapak dan Ibu bergabung sebagai member AFC, Bapak dan Ibu sudah tergabung dalam suatu franchise farmasi Jepang yang semuanya sudah diorganize sedemikian rupa, brandnya sudah terkenal, orang secara global sudah tahu brand AFC. Ada kelebihan itu Bapak dan Ibu. Sedangkan kalau brand lain, ya mungkin sempat booming atau gimana gitu.
tapi dengan kelakuan pemiliknya yang belum terlalu dalam tanda kutip kuat untuk memegang satu brand, waktu dia melakukan kesalahan keputusan, semuanya akan crumble, runtuh gitu Bapak dan Ibu ya. Karena untuk memiliki satu brand, saya dulu kuliah di Amerika, saya ambil S2 MBA, cuman saya belajar banyak tentang brand gitu. Dan di situ saya tahu saya belum sanggup untuk punya menghandle suatu brand. Saya honestly belum punya kekuatan untuk menghandle satu brand seperti itu. Jadi menurut saya yang terbaik adalah ownernya harus dikontrol lagi. Saya adalah owner untuk PT HNE Dermatek, tapi saya bukan pemilik brand AFC. Saya dikontrol oleh otoritas yang lebih tinggi. Saya nggak bisa asal-asalan. Saya nggak bisa bikin AFC buatan Indonesia, lalu saya bilang buatan Jepang. Saya nggak bisa pakai brand AFC sembarangan, karena saya akan ditegur. Kita selalu diaudit itu. Itu perbedaan yang fundamental, Bapak dan Ibu. Kita nggak bisa asal-asalan di sini. Selalu ada aturan dan kita di-guide. Itu penting loh, Bapak dan Ibu. Nah, jadi soal kualitas itu bisa terpercaya, lebih terpercaya gitu Bapak dan Ibu. Jadi udah tahu ya tadi ya, perbedaan antara brand yang dikontrol seperti kita adalah franchise, kita pegang brand yang dikontrol. Ada prinsipal yang punya dengan brand yang tadi burger yang burger lokal yang ujung-ujungnya akan turun. Dan kita selalu lihat dong, kadang-kadang ada boba lah ya. Saya paling suka ngelihat boba. Dulu musim boba, wah semua buka boba. Wah boba ini, boba itu. Dan ada brand-brand tertentu seperti ya yang suka kita lihat, yang dipegang oleh Ace Hardware itu ya, itu selalu keren itu. Selalu up to date. Chatime gitu ya. Chatime adalah salah satu boba favorit saya. Nggak apa-apa lah saya promosi dikit ya. Mau ada brand apa, saya tetap minumnya Chatime dari dulu. Karena nggak tahu, saya suka aja gitu. Saya suka kualitasnya nggak berubah. Dari awal dia buka, dia selalu stabil. Nah, dulu ada juga brand yang sempat ngetop banget, dan itu buatan orang Palembang kalau salah, punya satu brand boba, dia buka di Jakarta, sempat happening zaman dulu ya, 5 tahun yang lalu gitu. Nggak lama, nggak sampai setahun, tutup, sepi, tutup. Kenapa? Pas ditanya, ya S-nya nggak inilah, standarnya nggak bener. Nah, itu Bapak dan Ibu fundamental sebuah brand gitu ya. Kalau Chatime itu diawasin oleh prinsipalnya di Taiwan. Jadi kualitasnya harus selalu ini. Dan waktu biasanya franchise yang bagus, dia akan memilih prinsipal yang bagus, yang financialnya cukup, yang track recordnya bagus gitu. Contohnya ya dia pilih kawan lama gitu kan, bisa pegang standar, sudah biasa pegang brand Ace Hardware dan lain-lain. Ini kita analisis brand lah ya, kita nggak ngomongin. Nah, jadi sampai dari mereka awal buka tahun berapa itu sampai sekarang mereka masih happening gitu loh. Masih happening, masih rame. Sekalipun banyak boba-boba lain yang buka, sedangkan boba-boba yang lain yang buka brand sendiri rame tutup. Kenapa? Karena itu tadi, mereka nggak bisa pegang kualitas daripada brand. Nah, mudah-mudahan cerita sepanjang ini Bapak dan Ibu udah tahu perbedaan antara AFC dengan yang lain, mau buatan Amerika, mau buatan mana. Tapi kalau brandnya tetap punya orang yang belum cukup kuat untuk memegang brand, suatu saat pasti akan crumble, Bapak dan Ibu, gitu ya, teman-teman semua. Oke, next. Ini tentang AFC. Tadi kita kekuatan daripada AFC ya. Nah, oke. Jadi AFC sendiri bukan cuma AFC aja gitu ya. AFC adalah sebuah brand. Jadi Asayama itu memulai bisnisnya dari tahun 41, membuka sebuah toko farmasi gitu dengan itu ya. Lalu mereka mulai membuat pabrik. Lalu ada lagi NYK. NYK ini adalah research division daripada AFC Group. Nah, jadi semua produk yang sebelum mereka bikin atau mereka formulasikan, semuanya mereka akan selidikin di NYK. Nah, NYK ini adalah otaknya daripada pabrik-pabrik ini. Jadi itu kehebatannya gitu loh. Yang berdiri, yang hebat, yang bisa bikin ciptain produk-produk keren itu, semua dari NYK ini. Ada Kikuchi, profesor yang PhD itu ya, Kikuchi yang pernah bawa samurai di cruise. Ada lagi banyak lah yang kerja di sini, profesor, inventor, researcher, semua kerja di sini dan mereka yang atur. Nah, ada hal yang kita mau bahas nih. Ini seru nih. Jadi dia ada TV juga, ada AMS itu. AMS kenapa sih? Apa beda AMS dengan AFC?
Dulu waktu founder kita Asayama memulai bisnisnya, dia memulai dengan dua. Satu AFC adalah farmasi. Asayama Family Club. Yang kedua AMS, Asayama Miho Hoshikin, itu adalah Taste King. Jadi ini untuk makanan, di awalnya adalah makanan. Makanan, ada divisi makanan, ada divisi suplemen, AFC. Cuman kadang-kadang saya bingung ya Bapak dan Ibu ya, masa sih suplemen namanya Asayama Family Club gitu. Itu lebih cocok untuk MLM sebenarnya. Kadang-kadang saya suka ngobrol sama istri saya, kayaknya kita memang AFC ini dari tahun 41 didiriin sebenarnya memang dipilih untuk menjadi punya kita gitu ya. Kenapa? Asayama Family Club gitu. Kayaknya namanya tuh so MLM gitu ya. Wah, keren banget, dan mereka tuh belum pernah memberikan ini semua untuk menjadi MLM. Hanya kita di Indonesia yang very lucky. We are very lucky. Saya bilang we are the chosen one gitu Bapak dan Ibu. Ini bukan sekedar MLM. Di sini bukan sekedar jual produk. Di sini bukan sekedar berbisnis Bapak dan Ibu. Di sini sesuatu yang spiritual. Ini yang aku percaya sekali gitu ya. Ini ada suatu spiritual, ada yang spiritual di sini, ada spiritual guidance di sini. Dan di sini adalah semua rencana Tuhan bisa ada di Indonesia dengan cara seperti ini, dan kita bisa booming sampai saat ini. Dan itu berarti kita masih dipercaya. We are the chosen one gitu Bapak dan Ibu ya. Teman-teman semua ingat. Makanya jangan hianati kita, jangan berbuat curang, jangan ini. Ini we are the chosen one. Kita ini baru saja dimulai loh Bapak dan Ibu. Kita nggak tahu berapa besar ke depan kita akan menjadi gitu. Jadi Bapak dan Ibu pegang itu, kita akan lebih besar lagi ke depan. Nanti saya mau share sedikit tentang apa yang akan dilakukan di depan dan kenapa Bapak dan Ibu akan sangat rugi kalau sampai disuspend atau Bapak dan Ibu pergi, akan ada sesuatu yang missing gitu ya. Nanti kita akan ke sana. Nah, jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semua udah tahu ya, ada AFC, ada AMS. AMS ini sekarang jadi international departemennya. Ada NYK. Nah, yang jarang sekali dibahas, karena kan kemarin kata ada beberapa yang bertanya, Pak, mana sih tertua? Ini bukan tertua loh, 41. Ya, adalah yang lebih tua atau apa. Sebenarnya bukan tua-tuaan sih Bapak dan Ibu, tua sama itu ya yang penting tuh bisa adapt and survive gitu. Ada yang lebih tua lagi namanya dinosaurus, tapi dia punah karena dia nggak bisa beradaptasi gitu ya. Nah, tua itu nggak terlalu penting, tapi tua dan bisa ada sampai saat ini itu yang paling luar biasa. Nah, ternyata di AFC sendiri kenapa mereka bisa klaim mereka yang tertua? Salah satu yang tertua lah ya, nggak usah ngomong tertua, nanti ada yang lebih tua lagi yang susah. Jadi kita adalah salah satu tua itu karena mereka acquire namanya Honzo. Nah, Honzo ini, jadi kalau AFC ini kan suplemen, AMS makanan. Oh ya, nanti suatu saat saya akan bawa sampelnya ya. Saya dari waktu itu dijanjiin belum dikasih nih sama karena pandemi gitu. AMS mereka ciptain satu produk karena mereka sering terjadi bencana alam gitu ya. Jadi mereka punya namanya ready to eat meal. Tinggal dikasih air, masukin ada pemanasnya, makanannya bisa tinggal campur air, bisa langsung panas gitu. Itu menjadi kayak RTI gitu, makanan perang gitu. Cuman enak katanya. Nah, itu nanti saya suatu saat pengen cobain, videoin atau gimana gitu ya. Kalau sempat lagi ke Jepang. Itu keren banget. Jadi karena di Jepang sendiri ada negara yang sering kena bencana dan mereka bisa siapin makanan yang tetap enak tanpa harus punya api. Kalau di kita ya Indomie lah ya. Makan kalau ada bencana pasti yang ada langsung Indomie gitu kan. Kalau di sana nggak RTI. Jadi makanannya udah ready, tinggal dimasukin dalam plastik, kasih air, itu bisa langsung jadi panas gitu, somehow. Saya belum pernah lihat, Oba pernah cerita ke saya. Nah, mereka acquire yang namanya Honzo Pharmaceutical. Kalau tadi AMS makanan, AFC suplemen, Honzo adalah divisi farmasi, divisi obat-obatan. Jadi ternyata AFC ini juga kita nggak pernah liatin, nggak pernah bahas karena nggak terlalu penting juga. Cuman akhir-akhir ini karena soal tertua dan lain-lain gitu, jadi kita, saya tanya ke Jepang, lu gimana mas tertuanya gimana? Oh, dia bilang karena kita punya Honzo. Nah, salah satunya ini bukan kata-kata saya loh. Honzo Pharmaceutical, ternyata mereka jual obat untuk diresepkan. Wah, ternyata AFC punya ini sudah lama. Nah, kita bahas yuk. Kita bilang, tahukah kamu gitu ya, salah satu divisi AFC Life Science bernama Honzo atau Herbal Pharmaceutical telah berdiri lebih dari 170 tahun. Didirikan di tahun 1831, dimulai dari penyedia herbal Cina sejak zaman Edo.
periode Edo tuh masih samurai-samuraian gitu loh, masih yang tukang potong-potong itu. Nah, jadi mereka sudah berbisnis Honzo ini untuk ke kerajaan, mensuplai Chinese herbal untuk keluarga kerajaan. Kalau ada yang tahu dulu cerita sejarah Jepang gitu ya, ini nggak tahu benar atau enggak nih, cuma nggak nyambung juga ceritanya. Cerita tentang bahwa orang Jepang ini adalah 1000 orang pilihan. Jadi waktu itu satu kaisar yang pertama kali di Cina, dia mau hidup seumur hidup, mau jadi dewa gitu, mau jadi Tuhan. Dia nggak mau mati. Ini kaisar pertama. Dia pilih 1000 orang yang terbaik untuk mencari ramuan supaya dia bisa hidup sampai ribuan tahun. Nah, 1000 orang ini namanya juga orang pilihan, pinter dong, dia tahu ini nggak mungkin. Jadi dia 1000 orang pilihan ini dia pergi pindah ke Jepang, dia memulai satu kerajaan sendiri. Dia mulailah kerajaan Jepang gitu. Makanya kalau kenapa bisa orang Jepang lebih pintar, lebih smart, lebih gimana gitu ya, itu karena katanya, saya juga nggak tahu. Ini cerita kakek moyang saya gitu. Tahu nggak kenapa Jepang bisa pintar? Itu sebenarnya orang Cina juga, dia bilang. Karena Cina pilihan, dia bilang. Cina pilihan, 1000 orang, dia nggak, pokoknya si raja ini bilang, harus mati kalau nggak ketemu. Akhirnya dia pindah ke tempat yang sangat sulit dijangkau oleh kerajaan Cina zaman itu, lalu dia menetap di situ dan memulai kehidupannya sebagai orang Jepang. Gitu. Oke lah, itu saya nggak tahu kebenarannya, cuman ini aja ya, biar ada cerita gitu ya. Nah, ini zaman Edo loh Bapak dan Ibu ya, mereka sudah mulai berbisnis. Nah, seiring waktu, Honzo berkembang dan mendirikan beberapa pabrik, departemen penelitian, dan membuka kantor penjualan di Tokyo, Osaka, Nagoya. Ada 142 premium produk yang telah dijual di pasaran gitu ya. Ini obat medis lah, pokoknya obat medis yang di prescription ke farmasi-farmasi. Dan mereka masih eksis sampai sekarang, mereka masih jualan sampai sekarang, jualan obat. Memang sudah tidak ke Chinese herbal lagi, tapi menjadi pabrik obat. Nah, ini ternyata ada satu divisi yang kita nggak pernah explore. Ternyata AFC hebat loh, gitu. Dan sudah tua juga gitu ya. Oke, ini factory-factory-nya. Loh, oh, agak macet. Oke. Jadi listed, oh ya, kita perusahaan farmasi yang listed di publicly listed, itu penting loh. Itu salah satu bisa menjaga brand ini hebat, kuat, karena ini salah satunya adalah sudah go public, jadi dia nggak asal-asalan juga gitu ya. Kalau asal-asalan sahamnya jatuh, dia akan rugi besar gitu ya. Oke. Oke, ini pabrik-pabriknya buat yang sudah pernah. Oh iya, buat yang mungkin sudah pernah ke sana, sudah pernah lihat ya. Sebenarnya ada beberapa gedung lagi yang nggak ditampilin karena fotonya memang nggak ada. Tunggu minum dulu. Nah, paling kiri atas yang warna hitam gelap, ini adalah pabrik yang terbaru. Ini yang memproduksi SOP kita, Subarasi, semua diproduksi di sini. Tapi karena sekarang lagi PSBB, ini 4 pabrik jalan untuk produksi. Jadi yang di bawah ini, yang paling kanan, ada IMS Life Science, terus ada logo segitiga merah-merah. Itu kalau teman-teman pernah ambil produk yang namanya Hanamai, nah ini logonya Hanamai. Hanamai itu adalah sebenarnya suatu brand ya, suatu brand di Jepang yang cukup terkenal, brand suplemen yang cukup terkenal di Jepang yang dibeli oleh AFC. Nah, kelebihan daripada brand Hanamai ini lebih appeal ke yang anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda, lebih ke Korea. Dia juga, Hanamai juga ada satu pabrik di Korea yang salah satunya adalah pembuat Hanamai serum itu ya. Nah, Hanamai ini pabrik yang paling bawah ini tadinya hanya memproduksi kolagen. Nah, saya mau bahas lagi tentang ini mudah-mudahan nggak bosen nih. Ini waktunya udah habis belum sih? Udah jam 8. Sorry ya kalau bosen ya. Mudah-mudahan nggak pada bosen ya. Karena saya mau share knowledge gitu Bapak dan Ibu ya. Oke, AFC itu memproduksi kolagennya sendiri. Nah, itu di pabrik yang paling bawah. Dia kasih namanya brandnya Hanamai. Nah, perbedaannya apa? Hanamai ini adalah kolagen satu-satunya yang berukuran nano. Nah, berukuran nano dan tidak memiliki bau. Itu kelebihannya. Itu populer sekali di Jepang. Kolagen merek Hanamai. Itu diproduksi di bawah sini nih. Nah, kalau minum Utsukushi itu dari sini nih, pabriknya dari sini. Kolagennya juga dari sini. Nah, kelebihannya adalah mereka punya teknologi untuk memecah
molekul dari satu molekul menjadi peptide, gitu. Molekul yang besar menjadi peptide, sehingga lebih gampang diserap oleh tubuh, gitu ya. Ukurannya menjadi nano, gitu. Nah, itu teknologi yang mereka punya. Nah, kolagen itu banyak, ya, teman-teman semua kolagen itu super banyak di Jepang. Ada yang mereknya A, merek B, merek C. Karena kolagen basically dari sisik ikan, gitu ya. Nah, tergantung dari ikannya, ikan apa, gitu ya. Yang terbaik adalah kalau terbaik nggak bisa ngomong lah, karena banyak teori-teori yang mengatakan ini lebih baik, itu lebih baik. Cuman kelebihannya punya AFC, mereka bisa pecahin molekulnya menjadi molekul nano yang bisa gampang diserap dan baunya hilang. Jadi kan pernah nggak minum kolagen rasa ada amisnya sangat gitu ya, sangat amis. Itu karena mereka belum bisa pecahin molekulnya. Nah, di sini ini kelebihannya. Kayak kalau teman-teman minum PNC, itu kolagennya dari sini yang 13.500. Yang sekarang belum ada ya, habis ya. Bukan habis sih, maksudnya izinnya sedang diperpanjang, jadi kita belum bisa import sampai izinnya keluar lagi, nanti akan ada lagi. Itu PNC adalah minuman yang historical buat kita, nggak mungkin didiscontinue. Nah, untuk sekarang habis, bersabar dulu ya. Oke. Nah, kolagen banyak. Ada yang tipe A, tipe type 1, type 2, type 3, segala macam. Yang paling populer adalah yang type 1 untuk beauty ya. Dari sisik ikan. Nah, sisik ikan ini banyak di Jepang. Mereka olah, tapi ada rahasianya gitu teman-teman. Ada rahasianya. Mereka bisa dikasih enzim lagi. Jadi kayak kalau beef itu mungkin aging gitu ya, apa sih, dry age beef gitu. Ada yang 10 hari, ada yang segini. Cuman ada rahasianya masing-masing untuk bisa bagaimana kolagen ini terpecahkan molekulnya sehingga bisa terserap oleh tubuh. Nah, jadi kolagen itu banyak juga, banyak sekali pilihannya. Nanti kapan-kapan kalau ke Jepang kita lihat, saya kasih tahu apa perbedaannya gitu ya. Edukasi yang lebih dalam gitu ya. Nah, ada kolagen yang tetap dari ikan juga, cuman diminum malah nggak ada rasa apa-apa, ada yang jerawatan, ada yang nggak ya malah nggak ada hasilnya. Udah minum nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena mungkin molekulnya gitu ya. Nah, SOP juga gitu kan, ada beberapa, ini SOP dari Jepang dan lain-lain, ini ada kerjasamanya dari Jepang lah, bla bla bla. Kita nggak tahu, maksudnya SOP seperti apa. Yang jelas mereka tidak pernah boleh memakai paten yang dikeluarkan oleh Nippon Barrier Free. Karena Nippon Barrier Free mereka yang mendapatkan paten-paten untuk sel regenerasi, blood improvement, dan untuk anti-aging itu miliknya Etosang atau dari Nippon Barrier Free yang namanya adalah Marine Placenta itu ya. Jadi itu tidak boleh dipakai. Kalau ada yang pakai kelewatan. Cuma kita kan banyak yang, Pak, gimana respon kita? Sudahlah, nggak apa-apa lah, namanya juga orang berusaha gitu ya. Biarin aja, nggak apa-apa lah. Sudah, kita jelasin aja yang kita bisa jelasin bahwa kita masih 100% made in Japan, sedangkan yang lain itu made in Indonesia. Dan kita punya satu box SOP 100 itu 10 per 10 saset, satu ikan hanya menghasilkan 10 saset. Jadi satu ikan salmon hanya menghasilkan 10 saset SOP 100. Sedangkan Subarasi lebih sedikit lagi, mungkin 7 saset only gitu ya. Nah, jadi precious banget. Jadi kalau ada orang bisa menjual SOP dengan harga yang jauh lebih murah, itu bertanya-tanya dong. Ya mungkin ada, nggak tahu, mungkin beli di mana, nggak tahu juga. Tapi berapa banyak gitu, berapa banyak yang ada di dalam. Lalu molekulnya seperti apa? Lalu teknologi yang dipakai apa? Kalau teknologi yang dipakai oleh Eto itu adalah degradasi enzim. Teknologi terbaru degradasi enzim yang membuat ukurannya menjadi nano sehingga gampang diserap oleh tubuh. Nah, itu Bapak, teman-teman semua harus bisa jelasin ke orang kayak ini ya. Apa perbedaannya? Mungkin seperti ini, kita nggak bisa bilang mereka seperti apa, cuman datanya mana gitu ya. Mereka mesti sediain data baru kita bisa ngomong itu. Cuman punya kita seperti ini. Nah, lalu di produk kita tidak mengandung gula. Itu hal-hal yang penting. Kadang-kadang orang, ini nggak ada gulanya, tapi dextrose. Dextrose itu adalah gula untuk di donat itu loh, teman-teman, bahaya. Paman saya, papanya Pipi, partnernya saya, Michael Tampi, istrinya, papanya gitu ya. Itu pernah dia pahit banget sama yang nama MLM dulu. Dia bilang, MLM gitulah katanya. Gara-gara produk itu, satu produk
yang jelas-jelas ada gulanya, di boxnya tertulis ada gula, tapi leadernya bilang, oh ini bagus ya, bagus untuk diabetes gitu. Berakhir dengan harus diamputasi gitu ya, makin busuk. Mike sendiri bilang, oh ini kok kayaknya gara-gara minum ini ya, makin parah gitu ya. Waktu kita mau memulai gitu ya, Mike juga sempat, aduh bener ya nih produk, jangan-jangan kayak yang satu itu tuh, saya lihat, wow, Mike ini ada gulanya, wah ada gula ya. Kadang-kadang kita nggak baca box dengan jelas gitu ya. Nah kita harus baca gitu. Nah di setiap box kita selalu bilang, sebentar saya ambil boxnya. Oke. Nih di box kita lihat selalu di yang bahasa Inggrisnya itu kan ada tuh MP ya, SOP-nya MP, Salmon Ovari Peptide registered, ada lagi fruit flow-nya registered, semuanya barang-barang yang benar di list di sini gitu. Ada orang yang cuman ya powder, salmon powder, nggak jelas gitu. Itu hal-hal yang teman-teman semua harus bisa menguasai gitu. Lihat, kalau perlu beli aja produk kompetitor, cobain gitu, dan lihat, pelajarin gitu. Jadi waktu ada, wah yang mengaku seperti ini, jangan kelepekan. Cuman honestly, secara pribadi, saya sih bangga sekali dengan kinerja tim kita. Ada Niko, ada teman-teman semua di sini yang ini ya, yang bisa membuat semua kita booming. Kita menjadi standar. Kita tuh menjadi standar MLM di Indonesia untuk menjadi lebih baik loh. Tadinya orang produk asal-asalan, sekarang semua ini kita jadi standar. Salah satunya adalah dulu kalau mau bawa produk dari ke Indonesia untuk MLM biasanya yang lokal gitu ya, kiblatnya selalu Malaysia. Apa yang lagi happening di Malaysia, mereka akan tiru langsung gitu. Biasanya siapa yang niru duluan itu yang sukses gitu. Nah kita bawa Salmon Ovari Peptide, belum pernah ada orang Indonesia yang mengenal Salmon Ovari Peptide sebelumnya gitu ya. Kita bawa orang apa sih gitu. Ya inilah, ada orang pengennya ini, pengennya itu, cuman kayaknya ragu. Cuman sekarang kita udah buktiin, semua orang kiblatnya ke kita. Mau Jepang-Jepangan juga, mau Salmon Ovari Peptide juga gitu ya. Secara pribadi saya bangga gitu ya dengan wow, kita jadi standar, tapi bagus dong, ini standar yang bagus. Nah jadi paling enggak kita jadi beacon, jadi apa ya, jadi titik tolak, kalau mau MLM sukses di Indonesia, tuh produknya harus bagus gitu. Paling enggak kita bisa berbangga hati dong, kita jadi mercusuar untuk orang-orang lain nih. Oh MLM standar seperti ini. Yang paling lucu adalah orang yang ngaku produknya ya ini juga lah, Salmon Ovari Peptide juga lah, sekalipun lokal, rasanya rasa Jepang rasa lokal lah gitu ya, Jepang rasa mana lah gitu. Ya nggak apa-apa. Cuman yang saya sempat lucu gitu, bukan lucu makanya wow hebat ya, makanya kita waktu Etosang datang, kita waktu itu bingung gimana ya bikin ininya supaya waktu dia tanda tangan itu disaksikan oleh orang. Kita langsung bikin poster. Tadinya bingung mau bikin poster model apa kontrak, apa surat kecil ditandatanganin. Akhirnya salah satu tim kita bilang, udah bikin aja ini panel gede di print pakai ini seperti ini, lalu ditandatangan di depan orang. Nah udah kita lakuin itu, kita bikin itu, lalu orang Jepangnya datang. Etosang itu belum pernah pergi ke luar negeri loh, Bapak dan Ibu. Dia inventor dari suatu produk, dan dia, kalau orang Jepang sangat hati-hati ya, dia nggak mau pergi-pergi ke tempat yang naik pesawat atau bisa beresiko gitu. Tapi dia demi Indonesia dia datang, dia tanda tangan. Soalnya saya di awal saya tahu pasti akan banyak peniru-peniru. Jadi di sini teman-teman semua bukanlah agent, bukan sales agent. Teman-teman adalah partner. Jadi di manajemen tugas kami adalah membuat Anda terproteksi bisnisnya. Itu konsep nomor satu. Saya telepon Etonya, saya bilang kamu harus kasih kita kontrak eksklusif. Dia bilang ya saya belum pernah meninggalkan Jepang, dan harus, kata saya. Kenapa? Kalau enggak, orang akan klaim ini ada SOP-nya juga, ini ada apa, karena kita belum pegang hak eksklusif. Tapi kalau nanti, kenapa Anda harus memberikan hak eksklusif kepada kami? Karena nanti kalau ada perusahaan lain pakai, terus asal-asalan dalam marketingnya, sehingga akhirnya ujung-ujungnya, wah produk ini jelek ya, kok makin begini, nggak sehat. Akhirnya nama
saluran firewall jelek. Akhirnya dia mulai sadar, oke, dia akhirnya datang waktu itu ya, dia tanda tangan exclusive agreement. Nah, yang saya lucu itu yang makanya saya berbangga hati juga gitu ya. Sekarang kalau mau launching kayak itu standar gold standarnya gitu. Kalau mau launching produk yang kayaknya Jepang gitu harus pakai banner yang yang gede itu. Dan saya lihat loh, orang Jepangnya mana? Dia tanda tangan, dia buka sendiri, dia tanda tangan sendiri. Orang Jepangnya nggak ada, Jepang gitu. Nah, oh ya, satu lagi. Kan ada satu yang bilang, oh ini kita pabriknya di Jepang nih. Kita juga dari Jepang. Nih sudah ada tanda tangannya. Nih sudah bla 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 bla. Cuman kalau dia tunjukin waktu saya lihat loh, pabriknya kok bawahnya ada ini ya bisnis lain, restoran gitu ya. Bawahnya restoran gitu. Ingat teman-teman, di Jepang juga banyak yang kayak, oke, Anda mau bikin perusahaan hari ini di Jepang bisa gitu. Bisnis dari pabrik-pabrik di Jepang itu juga, makanya bukan kadang-kadang kita ke sana bukan pabrik, ternyata cuma office kecil gitu lah. Atau bahkan ngurus mailbox only gitu loh. PO box atau apa, bisa sewa gitu ya, bisa sewa kantor. Nah, kalau dilihat dari sekali lewat, nih Bapak dan teman-teman semua lihat gedung-gedung kita ya. Ini ya. Ada loading dock, itu penting gitu. Dan lokasi nggak mungkin di kota gitu, di Tokyo. Mana mungkin Tokyo itu nggak boleh ada mobil gede lewat. Kalau ini ada loading dock, itu kunci bahwa pabriknya benar-benar kredibel, harus ada loading dock gitu. Karena ngeluarin barang aja kayak kita tuh satu pesawat itu kita pakai tuh kalau yang kirim 20.000 itu tuh udah full satu pesawat. Benar-benar satu pesawat untuk kita semua gitu loh. Satu kontainer gitu ya. Nah, gimana mau ngirim barang 18.000 itu nothing buat kita sekarang, nothing banget. Kalau dulu banyak. Dulu saya sempat, wah ini banyak nih, pertama-pertama pesan, kita waktu pertama-tama pesan 5 kontainer, ya 20.000 kali 5, wah ada banyak banget. Sekarang, wah nothing banget, itu kayaknya berapa hari habis langsung, nggak cukup. Nah, harus dilihat pabriknya ada nggak sih loading docknya. Kalau dia klaim bilang, oh ini pabrik di Jepang, ini, tapi bawahnya restoran gitu. Loh, pesawat ininya gimana mengeluarkan produknya? Nah itu jadi kita mesti kritis juga gitu ya. Nah, pabriknya gimana? Bener nggak dia memproduksi? Ada nggak video produksinya? Ininya ada nggak? Terus kalau nggak, misalnya video kan bisa dicomot juga dari online, dari mana. Bisa aja bukan pabrik dia gitu. Nah, kita kelebihan kita ya teman-teman semua. Ingat tadi kita ngobrol, kita nih ngobrolin panjang lebar soal brand. Kalau nggak nangkep, aduh nangis deh saya. Tentang kekuatan sebuah brand. Kalau dilihat, semua pabriknya ini punya brandnya gitu ya. AFC, AMS tempat makanan, Hanamai. Semua pabriknya punya brandnya. Nah, ini yang mungkin MLM lain mau yang besar sekalipun kadang-kadang kayak dulu pernah ada satu yang booming di mana itu, ini cerita makanya cerita orang diceritain ke saya pernah diajak ke pabriknya Pak di New Zealand atau di mana gitu, pas dilihat loh kok mereknya lain gitu, kok dia ada produksi yang lain gitu. Nah kalau kita ini punya mereka sendiri, itu satu yang sangat plus sekali menurut saya ya, sangat kredibel sekali. Mereka nggak cuman produksi, kan banyak juga maklon di Jepang juga ada, maklon di Amerika juga banyak gitu loh. Nah cuman ya kalau maklon ya tetap maklon, mau buatan Jepang, mau buatan Rusia, mau buatan Amerika. Kalau brandnya tetap saya yang punya, misalnya brandnya Ernest Jepang gitu misalnya, brandnya Ernest Jepang gitu. Nah sekalipun ada nama Jepangnya gitu kan, Ernest Jepang gitu. Tapi kan tetap punya saya yang bisa atur nih, saya mau begini. Yang bermasalah itu tidak memiliki brand. Kalau dia punya brand sendiri, yang bermasalah adalah waktu dia punya financial trouble. Contoh dia bayar komisi yang sudah cukup besar, dia pasti akan mulai berpikir gimana caranya supaya bisa mengurangi ongkos produksi. Itu nomor satu, otomatis sebagai pengusaha itu yang harus dipikirkan. Makanya saya tahu dari awal, saya bukan orang yang cukup kuat untuk seperti punya brand sendiri. Lebih baik saya berkolaborasi gitu. Nah, AFC saya nggak bisa bilang AFC ini komisi yang kita bayar tahun lalu, yang kemarin bonus yearly ranking only itu udah 80-an M. Kadang-kadang itu belum bonus-bonus lainnya loh. Kadang-kadang saya mulai berpikir, buset mahal banget nih ya, banyak banget yang harus dibayar. Apa yang bisa di saving ya? Pasti kan begitu. Kalau brandnya punya saya bisa bikin telepon pabriknya, mau itu yang di Rusia, mau itu yang di Amerika, saya bisa telepon, ganti formulanya. Boleh dong? Boleh. Kan brandnya punya saya. Kalau AFC, ganti dong. Enak aja dia bilang, ini kan ada batch manufacturing record.
ini sekali sudah terdaftar, produk ini semuanya terdaftar. Ada yang namanya Certificate of Resale, sudah terdaftar di Kadin Jepang. Nah, kita punya sertifikatnya Bapak dan Ibu, teman-teman kalau ada yang butuh minta aja ke ini ya. Minta Certificate of Resale bahwa produk ini benar-benar bisa dijual di Jepang dan layak untuk dijual di Jepang. Nah, sertifikat itu harus ada. Nah, kita ada sertifikat itu bahwa produk ini layak untuk dijual di Jepang. Nah, jadi bukan sekedar produk yang dibuat-buat sendiri gitu ya dan diubah-ubah seenaknya gitu. Nah, ini kekuatan daripada brand AFC. Oke, ini pabrik-pabriknya ya. Ini pabrik-pabriknya secara ini. Nah, yang ini bukan berada di kota Shizuoka, ini berada di kota Chiba. Chiba dekat Tokyo, dekat airport. Ini pabrik pertamanya dia. Oke. Ya udah lewatin aja. Oke, nah jadi produk yang kita ini ya saya tetap mengucap syukur. Saya selalu bersyukur setiap hari saya bersyukur AFC boleh dipercayakan ke kita sebagai perusahaan network marketing yang mengubah hidup begitu banyak orang. Banyak sekali yang japri saya gitu ya, WhatsApp, lewat Facebook. Pak Ernest, terima kasih. Di masa pandemi seperti ini, bisnis saya sedang turun. Untung ada AFC, sehingga saya bisa mempertahankan keluarga saya. Ada yang, aduh Pak, masa pandemi seperti ini, banyak sekali yang berterima kasih. Saya di situ melted, hati saya melted. Berarti AFC sudah menjadi wadah transformasi yang memang kita misikan, impikan dari awal gitu ya. Nah, lucunya gini, kita kan brand, again ini brand yang diaudit Bapak dan Ibu. Saya suka kena tegur, hey, cancer gitu nggak boleh ya, dia bilang. Kan kita suka ada testimoni cancer atau apa. Kalau misalnya valid, memang ini buatan member, saya pasti akan langsung ngomong ke member, jangan ya, kita bukan obat. Apalagi ada yang bilang obat dewa, itu please don't use that term. Itu overclaim. Kita nggak sarankan untuk overclaim. Teman-teman kita jangan overclaim lah. Maksudnya itu penipuan. Kita bisnis honest aja. Kita jujur kasih mau nggak apa-apa gitu. Selalu ada opsi gitu ya. Tapi jangan menipu, jangan membohongi customer gitu. Karena mereka akan tertipu dan akhirnya nama Anda akan buruk. Selain nama Anda akan buruk, Anda akan disangka penipu gitu, karena obat dewa itu memang tidak ada. Ini bukan obat, ini makanan kesehatan. Nah, waktu itu saya ditegur, ini terlalu banyak testimoni yang tidak sesuai paten. Dia bilang, paten kita kan sel regenerasi, ya masih diabetes gitu. Kadang-kadang dia bilang, ini apa nih luka-luka yang begini, ini Photoshop bukan? Dia bilang, bukan, saya ini beneran, saya tahu ini orangnya, dan kita kasih testimoninya gitu ya. Ini semua yang di luar paten. Saya awal-awalnya kita ditegur, kenapa ada banyak di luar paten? Kita nggak tahu, ini produknya bekerja gitu kan. Nah, gara-gara testimoni Indonesia, suatu saat dia email, ini emailnya Februari 6 nih. Karena testimoni orang Indonesia yang luar biasa di luar paten, mereka mulai berpikir apakah ada potensi makanan sehat ini menjadi sesuatu yang lebih besar, yaitu menggantikan obat. Nah, kenapa? Karena testimoni orang Indonesia, semua di luar paten banyak sekali dan mereka tuh terkesima gitu loh. Mereka pertama pikir kita main-main, tapi ternyata pas diselidiki, benar, semua testimoni benar dan valid, ada sumbernya dan ada orangnya, ada kisahnya, ada beberapa ada yang punya datanya waktu lab testnya sebelum dan sesudah gitu. It's not overclaim kata kita, ini testimoni pribadi. Ya, cuman dia bilang please jangan terlalu vulgar untuk menyatakan bahwa ini adalah penyembuh kanker, karena kita tidak pernah membilang ini adalah penyembuh kanker. Jadi ini adalah, tapi kita bilang ini adalah testimoni pribadi dan ini valid. Nah, karena testimoni yang begitu besar dan mereka terus bertanya-tanya, akhirnya mereka decide untuk membuat satu research facility. Nah, ini di bawah NYK ya. Tadi kan NYK sudah punya research development sendiri. Ini mereka akan bikin research lab dengan budgetnya 124 miliar di kota Shizuoka juga. Mereka akan bikin gimana caranya health food ini yang tadinya ini hanya untuk orang Indonesia loh. Nah, kok bisa seperti ini? Mereka akan bikin research facility ini dengan fokus menyelidiki apakah makanan ini, kesehatan ini bisa se-efektif obat gitu ya. Nah, waktu mereka bisa bikin ini, masuk koran Jepang. Nih, ini koran Jepang ini sebelah kiri. AFC kan ada di korannya tuh ya. Itu tahun 2020, bulan 2, 2018. Mereka kasih ke saya nih, gitu. Kita bikin lab ternyata masuk koran ini. Gitu. Ini semua adalah berkat
orang Indonesia. Nah, tepuk tangan lagi buat teman-teman semua yang sudah sounding tentang produk kita gitu ya, tentang yang share testimoni. Kita brand yang diaudit selalu testimoni yang itu kita akan laporin ke Jepang. Ini ada begini, selalu kita laporin karena itu memang kewajiban kita gitu ya. Nah, saya sih sangat bangga sekali ini waktu ini diadain, dia bilang kalau orang kita nggak bikin Indonesia, kita nggak akan pernah bikin lab ini semua orang Indonesia punya kerjaan, dia bilang. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya. Ya udah, mudah-mudahan sampai saat ini semua sudah mengerti tentang apa itu brand yang dimiliki oleh makanya brand yang sudah berumur 51 tahun lebih, kekuatan sebuah brandnya gitu ya. Kita nggak ngomongin produk hari ini, tapi ngomongin kekuatan sebuah brand yang bisa terpercaya. Brand AFC, kalau Bapak teman-teman semua ke Singapura ada, dan itu bukan punya kita, itu punya orang AFC juga yang dari Jepang, tapi prinsipalnya di Singapura. Ke Korea ada, ke Cina ada. Brandnya sudah global. Nah, kalau ada brand lokal, itu gimana cara overcome gitu ya? Harus teman-teman semua harus sudah ngerti dulu posisinya berbeda. Ini brand AFC yang dikontrol oleh Jepang dan brandnya sudah berumur 51 tahun. Nah, ini brand lokal gitu ya. Jadi ada different position. Jadi nggak bisa bilang ini sama gitu ya. Itu harus tahu dulu posisinya. Kalau sudah tahu itu, semua pasti bisa dijawab dengan dijelasin gitu. Kalau ada kan kadang-kadang orang, sama kok, lebih murah gitu. Orang Indonesia kan lebih murah, ya beli gitu. Tapi enggak juga. Waktu kita ceritain value-nya, coba bener-bener tadi Google yang saya bilang, sardine peptide SP100 di Rakuten Jepang harganya berapa. Itu tuh senjata-senjata yang bisa nanti teman-teman semua pakai untuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan kritis. Contoh Google Tokopedia yang Hatomugi tadi, namanya Fine Pearl Coig Extract, itu langsung keluar 1 juta untuk 1 bulan gitu. Jadi kalau ada yang bilang per barley itu minuman serbuk barley gitu, langsung dianggap remeh. Padahal per barley itu suplemen, salah satu suplemen yang paling disukai oleh wanita Jepang karena akan membuat kulit bagus, pencernaan bagus, muka juga beraura gitu. Jadi kayak kolagen dari vegetable itu Hatomugi. Nah, itu coba dicari di Tokopedia. Fine itu yang buatan Jepang ya, yang dalam jar gitu. Itu 1 jutaan. Jadi ya itu hal-hal yang teman-teman harus sudah punya di telepon. Jadi tunjukin langsung, ini begini, ini kok ini kenapa itu murah. Nah, itu mesti bisa dijelasin gitu ya. Gitu. Oke, mudah-mudahan sampai saat ini semua sudah jelas posisi tentang brand AFC ya dibanding dengan yang lain gitu, yang lokal, yang dimiliki orang lokal, kekuatannya sudah tahu berbedanya ya. Yang tadi perbandingan paling simpel adalah burger yang dari Amerika yang bentuknya huruf M itu dibanding dengan siapalah tadi apa belenak burger gitu yang baru buka, mewah, kelihatannya lebih banyak, tapi begitu sepi dia akan kelabakan lalu kualitasnya berkurang, which is kita suka sekali lihat gitu ya. Simpelnya tadi boba yang dari luar yang sudah terkenal dengan brand yang sudah terkenal masuk ke Indonesia sampai sekarang masih eksis gitu. Kalau yang lain lokal-lokalan happening sebentar lalu nggak kuat tutup gitu karena selalu mengurangi kualitasnya gitu ya. Jadi itu penting untuk teman-teman semua mengerti. Oke, menurut saya sampai di situ saja. Next one-nya adalah ini persiapan ke Dubai. Kita adalah MLM yang bisa dibilang ini bisa dibilang ya, saya makanya bukan klaim official yang saya nggak tahu kebenarannya, nggak tahu ini ya. Pokoknya ada MLM besar yang dari Amerika yang pernah mengadakan acara di Dubai. Nah, itu sekitar 1.500 orang. Nah, kita achieve 4.131 orang. Dan ini angka yang benar, nggak dilebih-lebihin, ini dari sistem diambil. Nah, tapi nanti kalau ada yang nggak berani berangkat juga atau apa, kita pikir 3.000-an orang lah, mungkin 1.100 mungkin ada banyak juga yang takut berangkat, nggak apa-apa. Saya hargai keinginan Anda, kita juga sediain nanti ada produk pengganti ya yang bisa
Kalau misalnya contoh kebanyakan tiketnya, ada yang achieve 8 tiket, ada yang itu kayaknya terlalu mudah kali ya kemarin ya. Sampai ada yang achieve 8 tiket loh, dan dia baru pertama kali MLM, itu hebat sekali ya. Nah, tapi ya mungkin kita bilang 3.000 ini wajib berangkatnya. Ini sebelah kanan kita persiapin nanti akan seperti ini di padang pasir. Ini panggungnya muat 250 orang. Karena kalau contoh yang berangkat minimum 2.500 saja yang berangkat ya. Kalau misalnya panggungnya cuma untuk 20 orang, Toreda aja udah 2.000-an. Ya 2.000-an. Lama sekali. Jadi kita mau nanti masuk 250 selesai. Panggungnya akan hebat sekali di sini. Akan ada fireworks, akan hebat. Pokoknya Anda yang bisa, maksudnya kalau sudah berumur lebih baik tukar produk, saya bilangnya, karena kita juga ya maksudnya kan yang sudah berumur lebih beresiko gitu ya untuk berangkat ya. Tapi kalau yang katakan sorry katakan deh, ketahuan deh. Jadi pokoknya di Dubai akan keren sekali. Kalau bisa ikut, tapi kalau sudah berumur lebih baik jangan ikut. Cuman kalau minimum Ronin ke atas itu wajib. Anda akan terima penghargaan di sini, foto. Kita akan, wah ini jadi MLM yang terkeren ya. Yang pengalaman ini tidak akan terlupakan. Oke, nah tanggal 1 November kita akan buka trip kita. Ada yang bilang, Pak, apa bener nih trip lagi? Ini aja udah ngutang 3 trip. Ada Eropa, Jepang yang belum berangkat, ada Dubai yang belum berangkat. Tanggal 7 November ini saya akan berangkat ke Dubai selama 4 hari. Untuk survei tempat-tempatnya, hotel-hotelnya. Saya minta semuanya bintang 4 buat teman-teman semua ya. Makanannya harus enak, organizer-nya harus hebat, dan pokoknya harus tidak boleh mengecewakan buat teman-teman. Jadi saya ke sana survei, wah saya harus di-swab 3 kali nih, sekarang masih di-swab. Nah, kenapa kita nggak berangkat sekarang? Karena sebenarnya bisa berangkat, tapi semuanya harus di-swab tes, swab tesnya sendiri harganya 2 jutaan gitu ya. Kalau itu dibebankan, takutnya orang turn off nanti nggak mau pergi gitu. Terus juga di Dubai-nya sendiri masih belum mampu menurut mereka, karena satu bus yang tadinya muat 45 orang untuk idealnya, sekarang harus kosong-kosong jadi 20. Jadi kebayang hanya satu bus hanya 20, yang tadinya 45 ini hanya 20 orang gitu. Jadi berapa bus yang harus disediakan gitu. Terus pesawatnya juga belum ada sampai sekarang. Pesawatnya yang tadinya berangkat setiap hari 2 kali, sekarang seminggu hanya 3 kali. Nah, kita juga lagi bekerja sama nanti sama bukan Emirates tapi apa ya pesawatnya, pokoknya bagus deh yang ke Abu Dhabi itu loh. Kita akan charter, jadi pesawatnya kita akan pakai mereka semua. Jadi kita akan berangkat bareng-bareng dibagi 3 hari. Kita akan ketemu di sana hari ketiga rame-rame gitu ya. Dan nanti kita akan kasih option untuk teman-teman kalau mau extend, nanti kalau sudah dibuka mau beli paket extend, silakan, kita udah instruksiin supaya itu bisa. Jadi nggak jadi misalnya contoh, udah tanggung nih dari sini, udah jauh-jauh mau ke Paris, ya, kalau sudah buka nanti kita kasih option untuk Anda langsung deal sama panoramanya gitu ya, untuk bisa extend. Karena sudah setengah harga tuh, udah murah. Oke. Jepang dan Eropa of course tetap akan berangkat karena sudah dibayar semua, itu udah lunas. Kita tinggal ini aja nih, kapan dibuka langsung berangkat. Jadi ya kita hopefully secepatnya. Cuman kita harus selalu berpikiran ke depan, kita harus selalu berpikiran positif, karena kalau enggak nanti begitu buka kita udah ini ya. Jadi kita akan buka untuk November another trip, yaitu Moskow. Tepuk tangan dulu dong. Ini kalau lihat foto sebelah kiri, salah satu kota. Pak Ernest, mohon maaf ya. Pak Ernest, info Pak Niko boleh dibaca WA? Ada WA Pak Nikonya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ya, udah ketekan lagi. Pokoknya kita akan buka Moskow. Nanti tanggalnya akan dibuka segera ya. Nanti akan di-announce segera. Pokoknya kenapa Moskow? Karena Moskow adalah salah satu kota yang saya paling suka. Saya kan suka jalan-jalan dari dulu. Dari dulu saya paling suka trip. Moskow adalah kota yang saya paling berkesan gitu ya. Saya dan istri saya paling berkesan adalah Moskow. Moskow, Iceland itu adalah kota Swiss, itu kota-kota yang saya paling berkesan, dan saya suka kalau teman-teman semua mengalami apa yang saya alami gitu ya. Saya happy banget di sana, itu waktu itu musim dingin lagi, minus 40.
Cuman happy banget, nggak tahu saya happy banget, padahal gitu-gitu aja sih kota tua gitu, cuman happy di situ, happy banget, nggak tahu kenapa itu. Mungkin karena saya suka history juga gitu ya. Nanti kita akan ke Saint Petersburg juga. Pokoknya keren sekali deh. Nah, oke, selanjutnya kita akan di 2021 kita akan planning untuk mengadakan acara annual event kita nanti tutupan ranking di Gelora Bung Karno di Senayan gitu ya. Siap-siap teman-teman, ayo be part of this. Kita akan menjadi MLM legendaris yang menaklukkan GBK. Ya, maksudnya ayo teman-teman kita dukung acara ini. Nanti kita udah ketemu satu IO yang luar biasa. Nanti akan ada acara dari Guru Soekarno Putra. Kita akan bikin keren sekali. Pokoknya nggak malu-maluin deh buat AFC. Dan saya harap Anda nanti ada di panggung kemenangan ini gitu ya. Cuman ada hitungan jari loh MLM yang pernah beracara di sini gitu. Hitungan jari. Yuk, ini waktunya nih 2021 adalah waktunya. Sangat mahal sekali. Ini event akan mahal sekali buat kita kan cuman kita pikir money it's money gitu ya. Come and go gitu ya. Cuman momen itu nggak pernah bisa diulang lagi gitu ya. Jadi kita pikir kita akan adain acara ini. Ayo teman-teman, be part of this. Makanya jangan sampai udah nanti itu undercutting gitu. Jangan nanti akhirnya Anda nggak ikut yang begini-begini gitu loh. Menjadi history gitu ya. Ayo bersaing. Ada satu hal yang saya mungkin penting sekali ya. Tadi kan kita bahas brand. Kita menjual ya kita jadi agent semua menjual produk yang sama dengan harga yang sama ya teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh belajar tentang namanya personal brand. Personal brand itu bagaimana orang lain melihat Anda sebagai trustworthy person kah? Apakah Anda itu bisa dipercaya? Apakah Anda honest, jujur? Apakah Anda sleazy gitu ya? Itu adalah personal brand. Nah, saya tahu kita semua nggak ada yang sempurna. Kita semua pengen quick, get rich quick, itu sudah tertanam dari diri kita gitu ya. Kita biasa menghalalkan segala cara untuk kita bisa sukses. Tapi di AFC kita berharap teman-teman semua pelan-pelan bisa berubah karakternya ya. Pelajari tentang personal brand. Nah, mungkin hari ini belum dapat sales gitu ya. Cuman orang tuh nanti kalau ditawarin dia tentang AFC, kalau teman-teman jadi benar-benar terangin dengan jelas, dengan orang nyaman gitu ya. Suatu saat orang itu butuh akan menghubungi saudara gitu ya. Nah, ini dulu pernah Ko Budi Darwin pernah cerita tentang salesman mobil gitu ya. Salesman mobil ini dia tetap melayani mau itu orang kaya, mau itu orang miskin, mau itu tetap dijelasin. Kan kadang-kadang ada salesman yang lihat, nggak ada duit, nggak usah diladenin. Terus dia tanya ke orang satu ini, lu kok jelas-jelas orang itu udah nggak, tampangnya udah nggak mungkin bisa beli mobil, ngapain sih lu ngabisin waktu jelasin ke yang beginian? Dia bilang, oh lu salah, memang sekarang dia nggak punya uang untuk beli mobil, tapi suatu saat dia punya uang, dia mau beli mobil, siapa yang dia ingat? Nah itu teman-teman harus pelajari tentang self branding. Jangan yang penting closing hari ini. Ingat teman-teman, waktu Anda closing, dia akan stick sama Anda selamanya menjalani bisnis ini. Jadi kalau jangan Anda ini juga tentang bisnis ya. Maksudnya lihat dulu nih orang karakternya cocok nggak. Jangan semua dimakan gitu. Kalau itu ya udah kita cari tim yang cocok gitu ya. Ingat pelajarin tentang self branding. Karena waktu udah kebanyakan, saya udah kebanyakan ngomong sekali nih. Oke ya, GBK, ingat 2021 kita akan taklukkan GBK. Yearly ranking kita bukan lagi di Dubai, bukan lagi di mana, kita akan taklukkan GBK. Ini ayo dukung ya teman-teman ya, kita akan membuat histori di sini. Cuman ada hitungan jari loh, Google aja. Cuman ada hitungan jari MLM yang pernah melakukan. Dan Anda, teman-teman semua ada di tempat yang bisa melakukan ini dalam ke depan gitu ya. MLM banyak. Kemarin waktu di audiensi dengan Kemendak ada 300-an MLM yang legal. Cuman yang pernah mengadakan acara di sini hitungan jari gitu ya. Dan saat ini belum ada yang mampu mendekati untuk melakukan hal ini. Cuman AFC menurut saya ya. Saya nggak overclaim lah. Makanya menurut saya, analisis saya, karena saya sudah banyak ngobrol dengan pakar-pakar MLM, momentum kita sangat cocok untuk melakukan ini. Dan teman-teman nanti terima award di acara ini, kebayang nggak sih? Mungkin another 20 atau 30 tahun lagi baru ada lagi MLM yang bisa melakukan seperti ini. Ini Anda dalam kurang dari setahun lagi kita bisa lakuin ini. Yuk ada di tempat ini.
yuk berbisnis yang baik gitu ya, yuk punya karakter yang baik, ayo jangan jual undercutting, jangan sampai kena suspend gitu intinya sih ya, jangan sampai merugikan orang lain gitu, ayo kita bikin history sama-sama di sini. Wah, nanti kita pokoknya undangan kita luar biasa deh di sini. Ini tidak akan terlupakan dan tidak akan pernah lagi ada MLM yang mengerjakan hal seperti ini yang luar biasa seperti ini. Kita akan jadi history maker, kita akan jadi legend, MLM legend ya. Ya, teman-teman support ya acara ini ya. Oke. Target 2023 kita akan go public. Nah, ini salah satu jadi kenapa Anda harus mulai merubah tadi ya, jangan berbisnis yang sekali cepat ya udah jual aja dengan harga murah yang penting untung. Jangan, teman-teman. Kita akan menjadi go public karena saya bilang, maksudnya mungkin saya Niko gitu ya, 5 tahun lagi lah, ini kan kita setiap hari, wah apalagi Niko ya, kadang-kadang saya jujur aja saya nggak kuat sih kalau disuruh menjadi seperti Niko gitu ya, yang mesti jawabin telepon sampai malam sampai gini. Kalau saya jam 11 sih udah ngantuk banget gitu ya. Juga kadang-kadang setiap hari saya urusannya barang datang ini ke sini, ini manajemen barang biar cepet datang, biar cepet datang ke tempat teman-teman semua, biar cepet sampai. Ada problem-problem operasional yang setiap hari harus diutak-atik, belum orang yang komplain, belum orang yang berbuat curang, belum orang yang aneh-aneh gitu kan. Kadang-kadang wah kita sudah curahin semuanya, ada orang yang nggak bersyukur ya, cuman ya udah nggak apa-apa, legowo kan nggak semua orang. Nah, tapi teman-teman, kita 2002, maksudnya saya dan Niko ini bisa seperti ini, manajemen bisa seperti ini, teman-teman juga pasti bisa seperti ini, paling ada umurnya. Mungkin 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, kita sudah semua mulai agak berumur dan mulai tenaganya nggak sekuat sekarang gitu ya. Nah, rencananya, the grand plan untuk AFC adalah kita akan go public. Dan sebelum go public, teman-teman semua akan dikasih penawaran untuk membeli saham AFC. Supaya kenapa? Karena waktu nanti kita go public bukan untuk menggalang dana loh. Kita benar-benar saat ini kita nggak butuh dana, dan kita ya maksudnya kita bukan untuk menggalang dana, tapi waktu kita go public semuanya terbuka. Financial kita terbuka dan kita harus di-manage oleh profesional. Suatu saat nanti Ernest sudah tidak kuat lagi menjadi CEO, contoh. Niko sudah tidak kuat lagi menjadi GM, tapi kita semua pegang saham AFC gitu ya. Nanti akan diserahkan ke profesional. Profesional akan mengelola. Mereka akan tahu untuk gimana caranya supaya lebih baik lagi. Ini ke depan kan ya. Ini ke depan ya. Kita kan ngomong honest gitu ya, honest opinion gitu. Kemungkinan dalam 5 tahun lagi kita mungkin lelah gitu ya, dia nggak sanggup lagi. Nah, waktu kebanyakan perusahaan kalau dia tidak go public, banyak perusahaan waktu pentolan-pentolannya sudah capek atau sudah mau relax dulu atau apa, itu biasanya perusahaan akan menurun. Bener dong, maksudnya kan ada umurnya gitu loh. Kita bisa kuat-kuat sekarang sih kuat nih, saya bisa begini, bisa angkat barang masih ini masih itu. Cuma kan ada umurnya. Mungkin 5 tahun lagi sudah lelah, aduh nggak kuat lagi atau apa. Mungkin Niko juga sudah nggak bisa keliling kota, keluar kota. Oh ya kita akan buka tempat Medan kita nanti tanggal 7 ya. Salah. Tanggal 3 kita akan ke Medan, kita akan soft opening kantor kita di Medan ya. Kalau ada yang bisa ke Medan ikutan, ayo ikutan yuk. Nah, cuman kan ada masanya gitu ya, di mana kita akan serahkan semua ini ke satu tim yang lebih profesional, yang lebih baik. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau kita go public. Go public semua akan dihandle oleh profesional, dan kita mungkin semi retire. Bapak teman-teman juga of course dalam 5 tahun mungkin timnya sudah gede atau apa, pengen istirahat juga atau apa, miliki saham AFC gitu sebelum kita go IPO. Jadi Anda mungkin punya berapa persen gitu ya. Lalu kita go IPO. Nah, dari situ kita bukan berarti berhenti dari AFC, bukan AFC dijual, tetapi Anda masih menjadi pemilik, Anda jadi founder AFC. Ini the grand plan-nya ya. 2023 kita akan mulai ke sana gitu, teman-teman. Ya bukan berarti tahun 2023 saya langsung quit dan Niko langsung quit, enggak. Maksudnya kita akan mengarah ke sana. Semua akan dihandle oleh profesional dalam bidang-bidangnya gitu ya. Financial kita akan terbuka gitu ya. Kita akan go beyond Indonesia. Kita akan mulai ke luar negeri. Ingat AFC kasih kita
bukan cuma MLM di Indonesia, kita bisa ke luar negeri, membawa network marketing ini ke luar negeri, ke go global gitu. Saat ini jaringan kita sudah ada di Malaysia, sudah ada di Singapura, sudah ada, even di Amerika juga sudah ada, Kanada sudah ada. Memang belum ada official kantor yang sedang mengurus, yang minta banyak banget. Korea pun ada, sudah ada di mana-mana. Gitu. Member kita udah ada di mana-mana. Bahkan testimoni kemarin dari Amerika itu ya, yang luar biasa ya. Yang minta itu banyak sekali, yang mau jadi country stockist banyak sekali. Tapi ya saat ini kan produknya memang belum bisa mencukupi untuk orang Indonesia sendiri, jadi kita juga agak males gitu loh untuk meladeni yang itu. Nanti ke depan, ini future, kita akan go international. Nah, untuk go international harus ada professional people yang bisa handle, lebih kuat lagi gitu, lebih hebat lagi dari saya gitu ya, gitu kira-kira. Pokoknya rugi deh kalau Anda sampai di-terminate, Anda sampai disuspend. Kita akan terus kembangin AFC ini menjadi luar biasa ya. Kita kemarin saya udah share apa yang akan kita lakukan, kita akan punya AFC Pay, kita akan, wah pokoknya akan luar biasa. Jadi please do business yang honest, jangan mengorbankan orang-orang lain dengan menjual di bawah harga, jual di online, please jangan ya. Kita tetap setia ngelakuin apa yang harus menjadi bagian kita, tetap berusaha dengan jujur, dan saya percaya ingat ini bukan perusahaan milik Ernest, ini bukan perusahaan milik Nico, bukan perusahaan milik Mike, ini perusahaan milik kita bersama. Dan kita adalah yang terpilih, we are the chosen one. Ada kuasa spiritual yang mengawali AFC dari mula sampai bisa sampai saat ini. Jadi teman-teman bukan hanya mengkhianati kawan-kawan kita, tapi teman-teman mengkhianati, menurut saya ya, teman-teman kalau melakukan hal-hal yang tidak baik, bercara curang, Anda mengkhianati kuasa spiritual yang tadi saya bilang, bisa-bisa ada karmanya gitu. Jangan sampai seperti itu, rugi. Kita akan terus usahakan untuk menjadi kapal yang terbaik, kapal yang tercepat untuk mencapai mimpi teman-teman semua, menggapai mimpi teman-teman semua. Buat yang baru, saya selalu bilang, kasih 1 tahun hidup Anda dan lihat perubahan dalam 1 tahun. Kasih hidup 1 tahun maksudnya fokus di sini. Fokus, jalankan, beri cuma cerita, sharing, dan Anda lihat betapa banyak hidup yang akan berubah lewat pemberitaan yang Anda lakukan. Ya udah, dari saya segitu aja. Ini Dwayne Johnson quote-nya selalu bilang gini, apa sih key dari sukses? Key dari sukses nggak ada key-nya, nggak ada ininya, cuman be humble, stay hungry, always be the hardest worker in the room gitu. Ya udah aja, gitu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan share ininya gimana ya? Stop share. Oke, stop share. Nah, oke. Adi, gimana? Ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, Pak. Mungkin mau berapa lama, Pak, kita ngambil beberapa pertanyaan? Ya, 2-3 pertanyaan deh ya. Takutnya 2-3 pertanyaan ya, Pak ya. Panjang banget. Oke, saya pilih dulu ya, Pak ya. Oke, ini ada yang tanya, ini sih diulang-ulang tadi Pak. Pak Ernest ada yang menanyakan kenapa produk AFC tidak ditulis gramasinya. Gimana nih Pak penjelasannya Pak? Hah? Nggak ditulis gramasinya? Ada dong. Ada dong di sini. Oh, maksudnya gramasi ininya? Iya Pak. Oh, ya nomor satu ya. Nomor satu itu nggak wajib ya. Nah, secara kalau makanan minum tidak wajib mengklaim, itu disebutnya klaim, tidak wajib mengklaim. Yang nomor 2 kita juga nggak mau terlalu buka karena nanti kompetitor akan wah, contoh kita bilang tadi Salmonella peptide 100 mg. Besok ada yang ngaku 300 mg gitu kan. Terus ininya ini segini. Jadi kayak padahal enggak gitu. Jadi ya untuk alasan seperti itu kita enggak, ya ini Jepang juga sih yang tidak membukakan berapa gramasinya. Untuk apa juga? Ujung-ujungnya kan untuk kompetitor saja yang meniru gitu. Ya kira-kira seperti itulah jawabannya. Oke Pak Ernest, sebentar. Kita cari lagi ya Pak ya. Ini ada yang nanya untuk opening kantor di Medan, Pak. Ini terbuka untuk umum ataukah hanya untuk undangan aja, Pak, yang bisa datang?
Ah itu boleh tanya upline-nya. Makanya silakan datang aja. Cuman maksudnya kita kan ruangannya nggak ya kantornya segede Jakarta lah gitu loh. Bukan ruangan yang gede banget. Takutnya empet-empetan. Jadi datang of course welcome banget, silakan datang. Mungkin tapi ajak ininya ya konsul dulu sama upline-nya kira-kira kapan the best time untuk datang gitu. Kita nggak mau kan ini lagi masih pandemi loh. Masa baru buka tiba-tiba udah padat-padat gitu nggak enak juga kan gitu. Teman kita saya ada sampai tanggal 5, ya kalau mau welcome aja untuk kita bertemu gitu. Cuman janjian dulu aja ya, biar nggak terlalu padat. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak. Untuk Ya. acara nanti di GBK, yang boleh ikutan hanya yang punya rank atau no rank pun boleh ikutan Pak? Nanti kita announce ya, maksudnya harus ada achievement-nya. Cuman nggak ya yang ranking wajib datang. Tapi buat itu nanti kita ada kualifikasinya. Jadi kalau yang dari luar daerah mungkin nanti segini dapat pesawat, dapat hotel atau dapat ini, dapat tiket. Jadi ada tiket masuk, ada pesawat, hotel, itu semua ada. Kita nanti akan bikin tier-nya gitu. Jadi kalau Jakarta ya udah nggak usah hotel, nggak usah pesawat, mungkin kualifikasinya seperti ini. Tapi kalau Anda yang luar kota, berarti Anda harus achieve tiket dulu, lalu kalau mau beli pesawatnya sendiri silakan, hotelnya silakan, atau mau achieve juga, nanti kita akan bikin seperti itu, ada rank-nya gitu. Ada waktu nih, dua lagi deh, 2 pertanyaan lagi deh yang kira-kira Oke, Pak Enes, bentar saya cari dulu ya Pak Enes ya. Ini ada yang bertanya, kenapa label halal nggak dimasukin ke kotak Pak? Label halal, iya. Label halal di Indonesia itu hanya saat ini ya. Memang sekarang lagi kayak kenapa sempat ini karena pemerintah juga sama MUI kan lagi itulah siapa yang akan mengeluarkan sertifikat halal gitu. Butuh waktu untuk ini. Jadi halal yang boleh dicetak di box adalah halal yang dari MUI. Nah, tetapi kita sekarang lagi bekerja sama, Jepang lagi bekerja sama untuk pabriknya terlebih dahulu disertify oleh MUI. Nah, ini sedang dalam proses. Ya, sedang dalam proses. MUI sedang mensertifikasi pabriknya AFC dulu. Nanti kalau sudah disertifikasi oleh MUI, baru mereka masuk ke produknya. Jadi kira-kira butuh waktu setahunan lah. Ini hal halal itu kalau import, coba aja Pak, teman-teman semua lihat produk import, apakah ada yang punya halal sertifikat halal di produk? Nggak ada. Jadi tapi kita sedang mengurus gitu ya. Butuh waktu, cukup mahal, sangat mahal sekali, tapi sedang dilakukan gitu. Oke, Jadi bersabar. Kenapa? Ya kenapa tidak ada logo halal di produk? Karena tidak boleh. Hanya MUI yang boleh mengeluarkan itu dan kita lagi disertifikasi pabriknya dulu di sana. Oke. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Untuk acara di Dubai nanti berapa hari Pak? Di Dubai itu 4 hari lah, kira-kira 4 hari. Standar lah kalau ke Dubai itu pasti 4 hari. Kalau lebih dari itu udah bosen. Cuman ingat ya, ini bukan tripnya, bukan jalan-jalannya. Nanti kalau Anda mau extend, terserah boleh, dikasih opsi itu ada. Tapi kita ini awarding night-nya akan luar biasa sekali, akan hebat, keren banget. Ya, itu yang harus, pokoknya yang awarding night itu sesuatu yang paling kita pentingin di sini gitu ya. Jadi bukan trip jalan-jalannya tapi awarding night-nya gitu. Kita akan naik desert, naik safari di padang gurun, kita akan sewa Land Cruiser buat teman-teman semua. Semua teman-teman akan dijemput oleh Land Cruiser dari depan hotelnya, lalu dibawa ke padang gurun, kita desert safari dulu, dune, lalu kita mengumpul di tengah-tengah padang gurun. Di situ udah disediain ada barbecue, ada makanan, ada Anda mau foto mau onta, mau jalan-jalan mau onta, mau main, mau apa, lalu kita acaranya begitu senja kita akan mulai acaranya tuh. Panggungnya untuk 250 orang, LED-nya gede, sound systemnya keren, akan ada fireworks, akan menjadi malam yang Anda tidak akan pernah lupakan gitu ya. Oke. Last one. Oke. Ini ada pertanyaan Pak. Jika sudah IPO, apakah masih akan dijalankan dengan sistem MLM Pak? Oh iya dong. Kalau enggak mah ini justru kita akan terus menjadi MLM dan bukan hanya di Indonesia. Setelah IPO kita akan pergi ke Malaysia, kita akan pergi ke Singapura, kita akan taklukkan dunia. Kita akan jadi MLM dunia sekalipun benderanya dari Jepang itu asal networknya dari Indonesia.
Wah, kebayang nggak sih kalau nggak ya udah di Jepang sendiri sudah jual saham nggak ini kita membuat sesuatu yang baru gitu. MLM global dimulai dari Indonesia secara network, capan menggunakan brand dari Jepang. Jadi akan hebat sekali. Belum pernah ada yang seperti itu. MLM yang sudah go public aja hitungan jari. Nah, jadi kita nanti skalanya udah skala yang kayak nama-nama besar yang dari Amerika gitu. Tapi berasal dari Indonesia, berasal dari teman-teman semua. Gitu. Oke deh, kayaknya udahan ya, terlalu panjang ini 8:46. Saya mengucap syukur teman-teman ada di sini. Saya nggak pernah, saya selalu, iya? Oke, saya cuma mau tutup. Saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau berjuang di sini, ini semua perjuangan, ini semua jasa teman-teman semua lah. Saya nggak bisa klaim ini saya kehebatan manajemen, enggak. Ini semua teman-teman semua yang bergerak bersama-sama. Dan saya terima kasih sekali teman-teman sudah percaya, itu suatu anugerah buat saya, teman-teman mau ikut di sini, berjuang di sini, memperjuangkan AFC. Semoga, saya berdoa setiap malam, semoga teman-teman semua diberkati secara kesehatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan bisa dapur teman-teman tetap ngebul gitu ya, lewat AFC, lewat Konnichiwa, SMS. Buat yang belum berhasil, yang masih menjalankan, masih proses, semua itu ya proses harus dilewatin gitu ya. Jangan cepet-cepet mau wah cepet-cepet, akhirnya nanti semua adalah proses. Kasih 1 tahun teman-teman. Biasanya 1 tahun itu adalah bisnis itu selalu mulainya 1 tahun yang paling susah. Selama 1 tahun Anda akan menuai gitu. Jadi ya semoga teman-teman tetap setia di sini. Kita mengakui bahwa AFC masih belum perfect saat ini, masih banyak kelemahan dari pengiriman, dari customer service, dari pengalaman, tapi kita akan selalu upgrade teman-teman. Kita nggak pernah puas hati. Saya di manajemen selalu bilang, kalau bisa kita setiap hari adalah menjadi disruptor daripada bisnis ini. Ada apa? Coba bayangin. Anggaplah saya ini adalah kompetitor. Apa yang saya akan lakukan untuk menghancurkan AFC? Itu yang selalu saya tanam di diri saya. Supaya kenapa? Supaya saya tahu kelemahan-kelemahan kita ada di mana gitu ya. Jadi kita selalu nggak pernah berbangga diri kita. Saya nggak pernah menganggap AFC sudah besar. Saya selalu menganggap AFC masih perusahaan startup yang kecil. Karena orang Indonesia gede sekali teman-teman. Nah, saya itu selalu berpikir bagaimana kalau orang Indonesia semua bergabung, sanggup nggak, ready nggak, sistemnya ready nggak. Jadi di otak saya itu apa, kalau saya kompetitor, apa yang saya bisa bikin untuk menghancurkan AFC. Saya selalu analisa, saya selalu tutup lubang-lubang itu supaya kita menjadi kapal yang tadi tercepat, terkuat untuk teman-teman semua bisa mencapai semua impian. Nah, pertanyaannya sudah punya mimpi belum nih teman-teman? Yang belum punya mimpi, ayo segera berdoa, minta mimpi apa. Bikin mimpi itu urgent, menjadi satu urgent. Print, cetak, perkatakan setiap hari hal yang positif. Coba untuk tidak berkata hal-hal yang negatif, karena apa yang kita ucapkan itu akan attract, akan terjadi biasanya ya. Contoh, aduh susah, begini-begini, itu sayangnya akan attract. Jadi sekalipun kenyataannya contoh Anda belum gimana, katakan terus positif, perkataan yang positif. Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa jadi ini, saya pasti mampu ini. Ngomong yang positif terus. Pasti itu udah hukum alam teman-teman, pasti akan mengikuti teman-teman semua. Gitu aja dari saya. Terima kasih semua untuk malam hari ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Thank you ya semua. Bye.